Ditelantarkan ke hutan angker oleh karyawannya yang berkhianat, CEO muda ini diselamatkan oleh beruang putih ajaib penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Lantai 88 Menara Dirgantara seolah membelah awan malam Jakarta. Di balik dinding kaca anti peluru yang membentang dari lantai hingga langit-langit, klip-klip lampu kota terlihat seperti hamparan berlian tak berharga jika dibandingkan dengan kekayaan pria yang duduk di singgasana kulit Italia di tengah ruangan. Adrian Dirgantara, di usianya yang baru menginjak 28 tahun, adalah dewa di industri properti Asia Tenggara. Aroma parfum Creed Aventus yang maskulin dan berkelas menguar dari tubuhnya yang dibalut setelan jas bespoke sutra hitam seharga ratusan juta rupiah. Tangannya yang bersih, berkulit putih tanpa cacat, memutar sebuah pena emas murni dengan ketenangan yang mematikan. Bunyi ketukan pintu 2 kali memecah kesunyian ruangan yang bersuhu tepat 18 derajat Celcius tersebut. Pintu kayu mahoni berukir itu terbuka, memunculkan sosok Randy Pratama. Pria berpenampilan klimis dengan rambut yang disisir rapi, menggunakan pomade berbau cengkeh menyengat itu melangkah masuk dengan bahu sedikit membungkuk. Sepatu pantofelnya yang mengkilap nyaris tidak menimbulkan suara di atas karpet Persia tebal. Randy menyunggingkan senyum yang terlampau manis, menundukkan kepalanya dalam-dalam sebelum berani menatap mata elang Adrian yang setajam silet. "Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Pak Adrian," ucap Randy. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar sangat hormat dan syarat akan pengabdian, seolah-olah ia sedang berbicara dengan Kaisar Absolut Pencipta Semesta. Semua dokumen akuisisi lahan di sektor selatan telah rampung. Para kompetitor menangis darah malam ini karena langkah jenius Anda memonopoli jalur distribusi utama. Adrian menghentikan putaran pena di jarinya. Ia menyandarkan punggungnya yang tegap ke sandaran kursi, menghembuskan napas pelan yang tak menunjukkan euforia sedikitpun atas triliunan rupiah yang baru saja masuk rekening perusahaannya. Matanya menatap Randy dengan kehangatan seorang kakak yang melihat adik didikannya berhasil lulus ujian berat. "Kerja bagus, Randy. Tapi kau tahu aku tidak butuh sanjungan basa-basi," ucap Adrian dengan nada berat dan tenang. "Duduklah. Berapa kali harus kukatakan saat kita hanya berdua? Panggil aku kakak. Tanpa keringatmu mengatur operasional kotor di lapangan, rencana di atas kertas ini tidak akan berjalan semulus ini." Randy duduk di pinggiran kursi hadapan meja kerja Adrian. Ia tersenyum canggung seolah merasa sangat tidak pantas menerima pujian tersebut. "Anda terlalu baik, Kak Adrian. Saya ini hanya pelaksana, kacung yang beruntung bisa memungut remah-remah kebijaksanaan dari seorang jenius seperti Anda," sahut Randy dengan nada merendah yang terdengar begitu tulus dan natural. Namun, di bawah meja kaca mahoni itu, tangan Randy mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Keringat dingin kebencian merembes dari pori-pori telapak tangannya, membuat telapak tangannya licin dan lengket. Rahangnya mengeras selama sepersekian detik. Urat lehernya menegang menahan gemuruh dengki yang membusuk di dadanya. "Cuih, orang kaya sombong," maki Randy dalam batinnya yang mendidih. "Kau pikir sekadar memanggilmu, kakak akan melunasi semua penderitaanku mengepel lantai kantormu dulu? Tunggu saja sampai aku merampas segalanya dan membuatmu mengemis di bawah sepatuku." "Jangan merendah," balas Adrian santai, bangkit dari kursinya dan berjalan menuju meja bar kristal di sudut ruangan. Ia menuangkan 2 gelas air mineral premium dari pegunungan Alpen, menolak menyentuh alkohol karena pikirannya harus selalu jernih setajam pisau bedah. Adrian menyodorkan 1 gelas kepada asisten kepercayaannya itu. "Kau adalah tangan kananku. Saat aku berada di puncak piramida ini, kau akan berdiri tepat di sampingku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan proyek rahasia yang kau bicarakan pagi tadi? Apa hambatannya sudah berhasil kau bersihkan?" Randy menerima gelas itu dengan kedua tangan yang bergetar kecil, seakan menerima benda pusaka suci dari dewa. Matanya berbinar licik, memancarkan kilat kelicikan yang berhasil ia samarkan dengan sempurna sebagai antusiasme profesional seorang bawahan yang setia. "Itu alasan utama saya memberanikan diri kemari malam-malam begini, Kak," lapor Randy seraya meletakkan gelasnya yang belum tersentuh air dan membuka sebuah map bludru hitam yang sedari tadi ia apit erat di bawah lengannya. Ia mengeluarkan selembar peta topografi tua yang dipenuhi lingkaran merah tebal. Tanah di pinggiran alas keramat, perbatasan Provinsi Utara.
Para tetua adat Udik di sana akhirnya luluh. Mereka bersedia menjual ribuan hektar lahan perawan itu kepada Dirgantara Group dengan harga yang sangat tidak masuk akal murahnya. Tapi ada satu syarat yang sangat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Alis tebal Adrian bertaut. Ia kembali ke mejanya, menopang dagu dengan kedua tangannya yang saling bertaut, menatap peta tersebut dengan fokus penuh. Ambisi bisnisnya tersulut hebat. Syarat apa yang membuatmu sampai berkeringat dingin begitu, Ren? Tanya Adrian tenang, mengulurkan tangannya menunjuk peluh yang samar mengkilap membasahi pelipis asistennya yang berbau cengkeh itu. Randy tersentak kaget. Buru-buru menyeka pelipisnya dengan sapu tangan sutra. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang yang ditabuh ribuan pasukan. Ia takut kebohongannya tercium oleh insting predator sang CEO muda. Maaf, saya hanya terlalu bersemangat. Dusta Randy cepat, menelan ludah paksa untuk mencoba menstabilkan suaranya yang nyaris pecah bergetar karena panik. Syaratnya, Anda sendiri sebagai pemimpin tertinggi yang harus datang menemuinya secara rahasia. Tanpa sorotan media lintah darat, tanpa rombongan direksi yang cerewet. Hanya Anda, malam ini juga, sebelum pergantian hari. Mereka sangat percaya mistis. Percaya pada hari baik menurut kalender kuno mereka. Jika lewat tengah malam ini, kesepakatan batal selamanya dan tanah itu akan jatuh ke tangan musuh bisnis kita. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit. Terdengar hanya dengungan pelan dari sistem pendingin udara yang meniupkan angin dingin. Mata tajam Adrian menelusuri setiap inci. Garis kontur pada peta, mengkalkulasi risiko dan keuntungan dalam kepalanya dengan kecepatan komputer super. Naluri bisnisnya mencium aroma peluang emas senilai puluhan triliun rupiah yang bisa meroketkan valuasi perusahaannya ke level global yang tak tertandingi. Namun di sisi lain, sebuah perasaan ganjil, semacam firasat dingin yang menusuk tulang, menyelinap merayapi tengkuk belakangnya. Akan tetapi, saat Adrian mengangkat wajah dan menatap mata Randy yang memancarkan pendar, kesetiaan, palsu, rasa curiga itu seketika sirna ditelan ego. Randy adalah orang miskin yang ia pungut dari jalanan, disekolahkannya ke luar negeri, dan dibentuknya menjadi direktur elit. Tidak mungkin anjing yang ia beri makan daging Kobe setiap hari akan menggigit majikannya sendiri. Baiklah, putus Adrian akhirnya. Suaranya menggema memecah keheningan dengan nada otoritas mutlak yang tak terbantahkan. Ia menutup map bludru itu dengan satu gebrakan pelan namun tegas. Siapkan helikopter pribadi kita di helipad atap. Jangan beritahu Dewan Direksi Tua Bangka itu atau sekretaris manapun. Kita berangkat berdua saja. Pastikan jalur pendaratan aman dan kendaraan off-road berlapis baja sudah menunggu kita di perbatasan hutan. Sekarang, Kak? Maksud saya, Anda benar-benar tidak ingin membawa tim keamanan elit Anda sama sekali? Daerah hutan itu cukup terpelosok dan gelap. Randy pura-pura memastikan dengan nada cemas yang dibuat-buat, memainkan peran sebagai bawahan yang protektif dengan sangat sempurna. Padahal di dalam perutnya, adrenalin kejahatan sedang berpesta pora merayakan kemenangan awal dari skenario mematikannya. Adrian berdiri dan merapikan kancing jasnya, menatap bayangannya sendiri di dinding kaca kota metropolis. Senyum tipis yang penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri mutlak terukir jelas di bibirnya. Buat apa pengawal? Aku bersamamu, tangan kananku. Kau sudah mengatur segalanya dengan rapi seperti biasa, kan? Lagi pula, kita datang sebagai dewa penolong yang membawa uang untuk mereka, bukan untuk berperang. Randy menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, namun bibirnya melebarkan sebuah senyuman asimetris yang kini tak lagi bisa menyembunyikan seringai tipisnya yang penuh kepuasan jahat. Tentu, Kak Adrian. Semuanya sudah saya siapkan. Sangat rapi, tanpa celah sedikit pun. Saya pastikan, malam ini akan menjadi malam paling bersejarah bagi sisa hidup Anda. Bagus. Beri aku waktu 5 menit untuk menelepon ibuku sebentar. Lalu kita berangkat menaklukkan sisa dunia ini, perintah Adrian mutlak. Ia membalikan badannya membelakangi Randy, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, dan menatap hamparan lampu Jakarta yang bersinar gemerlap seakan seluruh kota tunduk di bawah telapak kakinya. Tepat saat Adrian membalikan badan, senyum hormat di wajah Randy seketika luntur tak berbekas, digantikan oleh tatapan iblis kejam yang haus darah. Mata liciknya menatap tajam leher belakang Adrian dengan pandangan mengancam, seolah sedang menatap seekor domba gemuk bodoh yang siap digorok nadinya. Napas Randy memberat memburu,
Jantungnya memompa bisa kebencian ke seluruh pembuluh darahnya hingga wajahnya memerah. Malam ini, mahkota di atas singgasana kaca itu akan hancur lebur berkeping-keping, dan Raja Muda yang angkuh ini akan menemui ajal yang paling hina, membusuk menjadi kotoran belatung di tempat di mana tak ada satupun manusia yang bisa mendengar jeritan keputusasaannya. Suara gemuruh baling-baling helikopter telah lama digantikan oleh deru kasar mesin mobil off-road yang membelah gulita. Hujan badai turun bagai kutukan dari langit, merobek keheningan malam Jumat Kliwon dengan kilatan petir yang menyambar membabi buta ke bumi. Adrian duduk di kursi penumpang belakang. Matanya menatap lebatnya pepohonan purba alas keramat yang seolah membentuk taring-taring raksasa siap menelan mereka bulat-bulat. Jalanan tanah berlumpur membuat mobil baja itu terombang-ambing keras. Namun sang CEO tetap mempertahankan postur stoiknya. Jas bespoke mahalnya sama sekali tak bernoda, dan wangi parfum mewahnya masih mendominasi udara kabin yang dingin. Berapa jauh lagi tempat pertemuan ini, Randy? Suara bariton Adrian memecah gemuruh hujan di luar jendela kaca lapis baja. Ia melirik jam tangan Patek Philippe berlapis berlian di pergelangan tangannya. Sudah lewat tengah malam. Para tetua adat udik itu tidak punya tata krama membiarkan tamu agung menunggu di tengah badai seperti ini. Pastikan mereka memotong harga tanahnya 20% lagi sebagai kompensasi waktuku yang terbuang sia-sia malam ini. Randy, yang sedang mencengkeram kemudi di kursi depan, perlahan mengangkat wajahnya untuk menatap kaca spion tengah. Senyum asimetris yang sedari tadi ia tahan dengan susah payah kini merekah liar. Sorot matanya bukan lagi milik seorang asisten yang patuh, melainkan seekor dubu kelaparan yang telah menyudutkan mangsa terbesarnya. "Oh, Anda tidak perlu khawatir soal negosiasi harga, Kak Adrian," sahut Randy, di mana nada suaranya berubah drastis. Tak ada lagi getar rasa hormat, tergantikan oleh intonasi mengejek yang beracun. "Karena malam ini, Anda sama sekali tidak akan membayar sepeser pun. Semua tanah ini akan menelan Anda secara gratis." Sebelum Adrian sempat mencerna kalimat ganjil yang syarat akan ancaman itu, Randy menginjak pedal rem mendadak. Mobil berlapis baja itu berhenti dengan decitan melengking di bibir sebuah tebing curam. Di bawah tebing itu, jurang gelap gulita menganga layaknya rahang neraka, memancarkan aroma tanah busuk dan kabut anyir yang menyesakkan dada. Adrian mengerutkan dahi keheranan, namun sebelum tangannya bisa menggapai gagang pintu, bunyi klik pelatuk senjata api terdengar nyaring mengiris telinganya. Moncong dingin sebuah pistol kaliber 9 mm kini menekan keras pelipis kanan Adrian. Ia menoleh dengan gerakan sangat perlahan, mendapati Randy telah memutar tubuhnya dan menodongnya. Tangan kiri Randy tak lagi gemetar seperti saat menuangkan air di kantor, melainkan kokoh oleh dorongan adrenalin pembunuhan yang membakar nadinya. "Turun dari mobil sekarang juga, Tuan Muda," desis Randy, meludahkan setiap suku kata dengan kebencian yang telah ia peram bertahun-tahun lamanya. "Para tetua adat sudah menunggu di luar untuk menyambut kematianmu." Hujan badai langsung mengguyur tubuh mereka saat Adrian dipaksa keluar dari kabin mobil yang hangat. Sepatu pantofel kulit buaya seharga puluhan juta miliknya langsung terbenam ke dalam lumpur hitam yang menjijikan, kotor, dan berbau tahi dedaunan busuk. Di sekeliling mereka, dari balik bayangan pohon beringin raksasa, muncul 5 pria bertubuh gempal menyerupai algojo bayaran. Mereka menggenggam tongkat besi berkarat dan parang tumpul yang memantulkan kilat di udara. Adrian tidak menjerit. Matanya yang tajam baklang menatap Randy lekat-lekat menembus tirai hujan. Rahangnya mengeras tanpa menunjukkan sedikitpun keringat dingin ketakutan. "Apa maksud lelucon rendahan ini, Randy?" Adrian bersuara rendah, dingin bagai es beku yang membungkus kutub. Air hujan membasahi rambutnya yang semula tertata rapi, mengalir melewati wajah tampannya yang tak memucat sedikitpun. "Kau tahu aku bisa membeli nyawa setiap preman murahan ini 10 kali lipat dari harga yang kau bayarkan pada mereka. Berhenti bermain-main, turunkan senjatamu, sebelum aku benar-benar menghancurkan hidupmu dengan tanganku sendiri." Tawa Randy pecah di udara, melengking mengerikan mengalahkan suara petir yang saling menyambar. Ia berjalan angkuh mengitari Adrian, celana kainnya mencipratkan lumpur kotor ke setelan sutra sang CEO. "Menghancurkan hidupku? Kau sudah melakukannya sejak hari di mana kau memungutku seperti anjing jalanan, Adrian!" teriak Randy histeris. Urat lehernya menonjol keluar sementara ludahnya ikut tersembur ke udara bersama rintik hujan. "Kau pikir aku sudi memanggilmu kakak? Setiap hari aku harus menunduk, mencium sepatumu, membersihkan kotoran dari proyek-proyek gilamu,
sementara kau duduk manis di menara kacamu menerima semua pujian dunia. Heh, cacing tanah penyembah sampah. Kau pikir dengan dasi sutra itu kau benar-benar berdarah ningrat? Tanpa memberikan aba-aba, Randy mengayunkan gagang besi pistolnya dengan kekuatan penuh tepat ke wajah Adrian. Bunyi tulang rawan yang retak terdengar begitu ngilu dan memuakan. Darah segar seketika menyembur dari hidung Adrian, terasa hangat dan anyir di tengah guyuran hujan badai. Tubuh tegapnya terhuyung hebat, lalu jatuh berlutut menghantam batu tajam di atas lumpur. Namun sungguh di luar nalar, tak ada jeritan kesakitan atau erangan yang keluar dari mulut Adrian. Ia hanya menunduk, lalu meludahkan gumpalan darah kental bercampur tanah tepat ke ujung sepatu Randy. Sikap sabar tingkat dewa dan ketenangannya yang tak tergoyahkan itu justru membuat Randy semakin murka dan menggila bak kesurupan setan. Habisi dia. Hancurkan kesombongan di wajah najisnya itu sampai dia memohon pengampunan padaku. Perintah Randy kalap kepada para algojonya. Detik berikutnya adalah manifestasi neraka dunia bagi sang Sultan Properti. Pukulan tongkat besi menghantam rusuknya bertubi-tubi tanpa ampun. Tendangan sepatu Lars bersarang di perut, punggung, dan belakang kepalanya. Kain jas bespoke yang mewah itu robek tak berbentuk, berubah menjadi kain gombal lusuh bercampur darah kental dan lumpur pekat. Kulitnya yang putih bersih terkoyak hebat, memar membiru, dan berlumur kotoran bumi yang paling hina. Adrian mengerang tertahan di dalam tenggorokannya saat sebuah tendangan telak menghancurkan tulang rusuk kirinya, membuat napasnya seketika putus-putus. Keringat dingin tak sedikit pun muncul, hanya rasa sakit fisik luar biasa yang menghujam jantung, sementara batinnya merekam setiap detik pengkhianatan ini dengan sunyi yang mematikan. Ketika Adrian sudah terkapar tak berdaya bak gumpalan daging cincang, Randy berjongkok di dekatnya. Ia menjambak rambut Adrian dengan sangat kasar, memaksa wajah yang sudah hancur lebam dan penuh darah itu mendongak menatapnya. Dengan senyum iblis yang memuakkan, Randy merampas paksa jam tangan Patek Philippe, menarik cincin stempel CEO Dirgantara dari jari Adrian hingga kulitnya terkelupas, dan merogoh paksa dokumen induk perusahaan dari dalam saku jas yang robek. Lihatlah dirimu sekarang, wahai Kaisar Dirgantara, bisik Randy tepat di telinga Adrian dengan nada sarkasme yang menusuk hingga ke gendang telinga. Tempatmu itu di dalam tanah, membusuk bersama kotoran babi hutan. Mulai besok, perusahaanmu, hartamu, hingga ibumu yang lumpuh itu, akan merangkak di bawah telapak kakiku. Mata Adrian yang kini bengkak parah dan setengah terpejam masih menyalakan api neraka. Suaranya serak, parau oleh darah yang menyumbat tenggorokannya. Aku akan kembali dari neraka dan menguliti dagingmu hidup-hidup, Randy. Sayangnya, tak ada jalan kembali dari alas keramat. Balas Randy seraya berdiri dan mengelap tangannya yang terkena darah ke bajunya sendiri. Ia memberikan isyarat dingin kepada algojonya. Dua pria bertubuh raksasa itu mencengkeram kerah baju Adrian, menyeretnya bagai menyeret bangkai hewan mati, membawanya ke ujung tebing jurang. Aroma kematian begitu pekat menguar dari lembah hitam berkabut di bawah sana. Selamat jalan, bos. Semoga belatung hutan menikmati darah ningratmu. Dengan satu tendangan terakhir ke dada Adrian, tubuh tak berdaya sang triliuner itu terhempas ke udara. Ia jatuh menembus kegelapan malam, meluncur deras ke dalam pelukan jurang alas keramat yang tak berdasar. Angin malam bergemuruh liar, seolah menyanyikan kidung kematian bagi sang penguasa yang kini direnggut tahtanya. Namun jauh di dasar jurang, di antara pepohonan mati dan bayang-bayang roh penasaran, sepasang mata biru jernih raksasa tiba-tiba terbuka dalam gelap, menatap tubuh yang sedang melayang jatuh itu dengan pendar cahaya keemasan yang suci. Rasa sakit yang meremukan tulang adalah hal pertama yang menyapa kesadaran Adrian Dirgantara. Tubuhnya terbaring kaku di atas tumpukan dedaunan busuk dan ranting patah yang lembab di dasar jurang. Aroma anyir darah segar bercampur dengan bau pesing tanah kuburan menusuk rongga hidungnya secara brutal. Saat ia mencoba membuka kedua kelopak matanya yang bengkak dan lengket oleh kerak darah kering, pandangannya berkunang-kunang. Kanopi pohon beringin purba di atasnya menutupi hampir seluruh cahaya rembulan malam Jumat Kliwon, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menyerupai tangan-tangan iblis yang siap mencekiknya dari segala arah. Adrian mengerang tertahan, merasakan sensasi ribuan jarum tak kasat mata menusuk setiap inci kulitnya. Tulang rusuk kirinya yang patah seolah menggesek paru-parunya dengan kejam setiap kali ia menarik napas. Bangun, Adrian. Bangun, keparat. Kau tidak boleh mati di tempat pembuangan sampah ini.
Bisik Adrian pada dirinya sendiri dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Tenggorokannya sekering gurun pasir yang terpanggang matahari. Ia memaksa tangannya yang gemetar, penuh luka baret dan nanah kental, untuk mencengkeram sebuah akar pohon yang menonjol. Ibu. Ibu menunggumu di rumah. Randy, si anjing rabies. Itu akan menari-nari di atas penderitaan ibumu jika kau menyerah sekarang. Dengan susah payah, pria yang hanya beberapa jam lalu duduk tegak di atas singgasana berlian itu kini merangkak bagai cacing tanah yang sekarat. Setelan jas bespoke sutra mewahnya yang berharga ratusan juta telah berubah wujud menjadi gumpalan kain gombal berbau tahi lumpur dan keringat dingin. Setiap pergerakan lambatnya menghasilkan gesekan pedih antara luka terbuka di perutnya dengan tanah berbatu yang tajam, membuat darah hitam bercampur kotoran kembali merembes keluar. Matanya yang tajam bak lang kini diwarnai urat merah menyala akibat pembuluh darah yang pecah, memancarkan aura dendam yang membakar kewarasannya. Di sekelilingnya, di bawah cahaya remang hutan yang berkabut, tulang belulang hewan, atau mungkin manusia, berserakan tak beraturan, menjadi saksi bisu kekejaman alas keramat yang tak pernah membiarkan mangsanya hidup. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal yang menyelimuti semak belukar, terdengar gema tawa melengking yang sangat memuakan. Tawa itu menggema liar di dalam kepalanya yang tengah didera demam tinggi, akibat infeksi luka yang tak diobati. Bayangan ilusi Randy Pratama muncul secara perlahan di antara pepohonan mati, mengenakan jas kebesaran Adrian yang dicurinya dan tersenyum merendahkan dengan bibir menyeringai licik. Lihatlah dirimu, wahai Tuan Muda Dirgantara yang agung. Merangkak mengais tanah seperti babi hutan yang pincang. Seru bayangan Randy, suaranya menggema memantul di batang-batang raksasa, seolah alam gaib ikut menertawakan kehancurannya. Di mana kesombonganmu sekarang? Hah? Di mana uang triliunanmu? Uangmu bahkan tidak bisa membeli setetes air pun di neraka ini. Napas Adrian memburu hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi dan pelipisnya. Perih saat menyentuh luka robek di pelipisnya. Ia mencengkeram sebongkah batu bersudut tajam hingga telapak tangannya sendiri terluka parah. Sengaja menyalurkan rasa sakit fisik itu untuk menajamkan kewarasannya yang mulai tergerus halusinasi. Tutup mulut busukmu, Randy! Bentak Adrian dengan sisa tenaga yang membakar pita suaranya. Suaranya serak dan bergetar hebat memecah keheningan hutan gaib itu. Ia meludah dengan jijik arah bayangan ilusi tersebut. Meski yang keluar dari mulutnya hanyalah gumpalan cairan kental berwarna merah gelap pekat. Kau hanya seekor lintah darat kotor yang kuberi makan dari darahku sendiri. Kau pikir gelar CEO yang kau curi dari sakuku itu akan bertahan lama? Camkan kata-kataku, anjing. Begitu aku keluar dari hutan jahanam ini, aku akan mencabut jantungmu dari dadamu dengan tangan kosong. Keluar? Hahaha. Kau pasti sedang bermimpi di ambang maut, Adrian. Tawa ilusi Randy semakin melengking tinggi, berbaur dengan suara lolongan mistis anjing hutan di kejauhan yang membuat bulu kuduk merinding. Luka di kakimu itu sudah mulai membusuk. Cium aromanya. Belatung-belatung mulai berpesta pora di atas daging ningratmu. Kau akan mati membusuk di sini, sendirian, dan tak ada satupun manusia di dunia ini yang peduli pada bangkaimu. Bayangan itu perlahan memudar menjadi kepulan asap hitam pekat yang berbau belerang menyengat. Adrian terbatuk hebat. Dadanya terguncang hingga memuntahkan cairan empedu pahit dari lambungnya yang kosong melompong. Perutnya melilit meronta-ronta menuntut nutrisi. Ia menunduk menatap kaki kanannya dengan napas tersengal. Benar saja. Luka robek menganga akibat sabetan ranting berduri beracun saat ia terjatuh dari tebing kini mulai membengkak ungu kehitaman, mengeluarkan bau busuk daging mati yang sangat menyengat hidung. Lintah-lintah hitam berukuran ibu jari menempel rakus di betisnya, menghisap sisa-sisa kehidupan sang raja properti tanpa ampun. Aku tidak akan mati. Aku menolak mati di tempat hina ini, desis Adrian berulang kali layaknya mantra suci orang gila, memaksa tubuhnya yang nyaris hancur berkeping-keping untuk terus merangkak melewati akar-akar berduri. Mata tajamnya tak sengaja menangkap pantulan cahaya bulan dari sebuah kubangan lumpur di bawah bongkahan batu berlumut. Tanpa mempedulikan kehormatan atau higienitas yang selalu diagungkannya seumur hidup, Adrian menyeret tubuhnya ke tepi kubangan jorok itu. Air di kubangan itu berwarna kecoklatan pekat, dipenuhi jentik nyamuk, serangga mati, dan berbau kotoran hewan liar. Namun bagi kerongkongannya yang seakan dibakar bara api, genangan itu adalah embun dari surga. Setidaknya air kotor ini tidak munafik sepertimu, Randy, gumam Adrian beringas.
Ia menangkupkan kedua tangannya yang bergetar hebat, meraup air kotor bercampur lumpur itu, dan meminumnya dengan rakus. Rasa pahit tanah, anyir darahnya sendiri, dan belerang langsung menyerang indera pengecapnya, membuatnya tersedak kasar. Namun ia memaksanya menelan cairan itu. Tangannya kemudian meraba membabi buta rumput liar berdaun lebar di sekitarnya. Tanpa peduli pada getah beracun atau duri kecil di tepian daun yang merobek lidahnya, ia menjejalkan dedaunan mentah nan pahit itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan rahang yang mengeras rapat untuk sekadar mengganjal lambungnya yang perih. Malam semakin larut, dan alas keramat mulai menunjukkan wujud aslinya. Suara bisikan gaib terdengar bersahut-sahutan dari balik pepohonan gelap. Gesekan dahan pohon terdengar persis seperti rintihan wanita tua yang disiksa, sementara hembusan angin membawa suara tangisan anak kecil yang menyayat hati. Suhu udara anjlok drastis ke titik beku, membekukan darah di pembuluh nadi Adrian. Kegelapan seolah hidup dan memiliki ribuan mata merah yang mengawasi setiap hembusan napas pria malang itu. "Siapa di sana?" teriak Adrian tiba-tiba. Matanya nyalang menatap kegelapan yang pekat. Tubuhnya beringsut mundur pelan, menyandarkan punggungnya yang penuh luka memar ke sebuah batang pohon beringin tumbang. "Kalian pikir kalian bisa menakutiku dengan trik murahan ini? Aku adalah Adrian Dirgantara. Iblis terburuk dari neraka sekalipun tidak akan kubiarkan menyentuh jiwaku malam ini. Nyawamu sudah menjadi milik kami, anak manusia yang angkuh." Suara gaib tanpa wujud itu mendesis di udara, bukan berasal dari satu arah, melainkan menggema dari seluruh penjuru hutan, masuk langsung ke dalam gendang telinga Adrian. "Tanah ini lapar. Tanah ini haus akan darah kesombonganmu. Kalau begitu datanglah kemari dan ambil sendiri nyawaku," tantang Adrian dengan urat leher yang menegang kaku, tak sudi sedikitpun menunjukkan kelemahan meski tubuhnya gemetar hebat menahan gigil dan demam mematikan. "Makan dagingku mentah-mentah kalau kalian bisa. Tapi ingat, setiap tetes darahku yang jatuh membasahi tanah ini akan mengutuk hutan ini selamanya." Namun alih-alih hantu atau makhluk gaib yang merespons tantangannya, suara gemerisik daun kering dari arah semak belukar lebat di depannya membuat Adrian menahan napas. Suara langkah kaki itu berat, berjumlah banyak, diiringi geraman rendah yang menggetarkan tulang dada. Dari balik kegelapan malam Jumat Kliwon yang mistis, belasan pasang mata merah menyala muncul secara perlahan, melayang rendah di atas tanah. Kawanan serigala hitam raksasa bermata merah yang kelaparan telah mencium aroma darah segar dan daging busuk dari tubuh Adrian. Mereka melangkah maju secara serentak, memamerkan taring-taring kuning tajam yang meneteskan liur kelaparan, bersiap mencabik-cabik sisa tubuh sang miliarder menjadi kepingan daging tak bersisa. Udara malam Jumat Kliwon di dasar jurang alas keramat terasa semakin mencekik, seolah molekul oksigen telah digantikan oleh gas beracun berbau belerang dan daging busuk. Suhu anjlok hingga mencapai titik beku yang menusuk sumsum tulang, membuat sekujur tubuh Adrian Dirgantara bergetar hebat. Jantungnya berdebar liar menghantam tulang rusuknya yang patah, memompa darah yang terasa sedingin es ke seluruh nadinya. Dari balik semak belukar berduri yang diselimuti kabut hitam, belasan pasang mata merah menyala melayang rendah, mengurungnya dalam lingkaran maut yang tak menyisakan celah untuk kabur. Suara geraman rendah yang menggetarkan kerikil di tanah terdengar bersahut-sahutan, membawa aroma liur kental bercampur bau bangkai purba yang sangat memuakkan. Kawanan serigala hitam raksasa itu melangkah maju secara serempak, mengincar sisa-sisa kehidupan sang miliarder. "Mendekatlah, kalian para pemakan bangkai," raung Adrian dengan sisa tenaga yang membakar pita suaranya, memecah keheningan mistis hutan itu. Tangannya yang dipenuhi luka robek bernanah dan baretan duri bergetar hebat, saat ia mencengkeram sebongkah tulang paha hewan mati yang tajam ujungnya. "Kalian pikir dagingku semudah itu dikoyak? Datanglah ke sini dan rasakan sendiri tulang ini menembus tenggorokan kotor kalian," teriaknya lagi. Matanya yang tajam bak langkini menyala oleh kobaran api keputusasaan dan adrenalin murni. Jas sutra ratusan jutanya kini hanya tinggal cabikan gombal berlumpur yang menempel pada tubuh penuh memar lebam. Namun aura arogansi sang CEO sama sekali tak luntur. "Randy, bajingan tengik. Kau pikir aku akan mati begitu saja menjadi kotoran anjing-anjing ini?" geram Adrian di sela-sela napasnya yang putus-putus. Keringat dingin bercampur darah kental menetes dari pelipisnya, mengalir membasahi bulu matanya hingga pandangannya mengabur merah. "Aku menolak mati sebelum melihatmu mengemis ampun di bawah telapak kakiku. Maju kalian semua, iblis alas keramat. Gigit urat nadiku dan rasakan darah seorang raja yang tak pernah sudi bertekuk lutut."
Seekor serigala raksasa dengan luka codet di wajahnya. Sang Alpha merespons tantangan itu dengan lolongan memekakan telinga. Air liurnya yang berbau busuk menetes deras ke atas dedaunan kering. Dengan satu hentakan kaki belakangnya yang berotot, monster berbulu legam itu melompat ke udara, membuka rahang besarnya lebar-lebar dengan deretan taring kuning tajam yang siap mengoyak leher Adrian. Waktu seolah melambat bagi sang CEO. Ia bisa melihat setiap helai bulu kotor monster itu, mencium aroma kematian yang sangat pekat, dan merasakan hembusan napas panas serigala itu di wajahnya. Ia mencengkeram tulang di tangannya erat-erat, bersiap menancapkannya ke langit-langit mulut binatang buas itu, meski ia tahu kepalanya pasti akan terputus detik berikutnya. "Bawa aku ke neraka bersamamu," bisik Adrian parau, memejamkan mata untuk menyambut hantaman maut. Namun, hantaman maut itu tidak pernah datang. Tiba-tiba, bumi bergetar dengan kehebatan yang luar biasa, seolah sebuah meteor raksasa baru saja menghantam jantung hutan. Sebuah raungan menggelegar membelah langit malam, suaranya bermiliar kali lipat lebih dahsyat dari gabungan auman singa dan gemuruh guntur. Gelombang kejut dari raungan itu menyapu seluruh dedaunan mati, hingga beterbangan bak badai topan. Serigala Alpha yang sedang melayang di udara itu tiba-tiba terhempas keras ke samping, dihantam oleh sebuah cakar raksasa berwarna putih berkilau, hingga tubuhnya menabrak batang pohon beringin dengan bunyi patahan tulang yang mengerikan. Monster hitam itu meraung kesakitan, terkapar tak berdaya menyemburkan darah hitam. Adrian membuka matanya yang berat, terkesiap hebat hingga napasnya tertahan di tenggorokan. Rasa sakit di sekujur tubuhnya seketika mati rasa oleh pemandangan luar biasa yang kini berdiri menjulang di hadapannya. Sebuah siluet raksasa setinggi 3 meter membelah kabut malam. Makhluk itu adalah seekor beruang purba, namun tak sedikit pun menyerupai binatang buas biasa. Bulunya yang lebat seputih salju pertama, benar-benar bersih tanpa noda setitik pun, memancarkan pendar cahaya keemasan redup yang suci, sangat kontras dengan lumpur busuk dan kegelapan pekat alas keramat. "Tuhan, makhluk apa lagi ini? Apakah kau mengirimkan malaikat maut paling agung untuk mencabut nyawaku?" Gumam Adrian takjub dan ngeri, suaranya bergetar hebat. Air mata yang sejak awal tak sudi ia teteskan kini mulai menggenang di pelupuk matanya, akibat tekanan energi makhluk raksasa itu. "Jika ya, lakukanlah. Cabut nyawaku sekarang. Aku sudah terlalu lelah merangkak di neraka ini," rintihnya dengan kepasrahan mutlak, melepaskan cengkeramannya dari tulang berdarah yang menjadi satu-satunya senjata andalannya. Melihat kedatangan sang penjaga suci, belasan serigala hitam yang sebelumnya buas seketika menciut ketakutan. Mereka melolong ngeri dengan ekor terselip di antara kedua kaki belakang, lalu lari pontang-panting membubarkan diri ke dalam kegelapan hutan, menghilang tanpa jejak seolah ditelan bumi. Kini, hanya tersisa Adrian dan beruang putih ajaib itu di tengah kubangan lumpur berdarah. Beruang raksasa itu menurunkan postur berdirinya, mendaratkan keempat kakinya yang perkasa di atas tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Dengan gerakan yang sangat pelan dan elegan, makhluk agung itu melangkah mendekati tubuh Adrian yang terkapar tak berdaya. Adrian menahan napas, menutup wajahnya dengan lengan kirinya yang penuh luka robek, bersiap menerima cabikan cakar raksasa yang akan mengakhiri penderitaannya. Namun, alih-alih rasa sakit dari taring tajam, ia justru merasakan sebuah hembusan udara hangat beraroma bunga pinus dan embun pagi menerpa wajahnya yang kotor dan bau busuk. "Kau tidak memakanku," bisik Adrian perlahan, menurunkan lengannya dengan sisa tenaga yang gemetar. Mata tajam sang CEO bertemu langsung dengan sepasang mata makhluk raksasa itu. Adrian terhenyak. Mata beruang itu tidak memancarkan hawa nafsu membunuh, melainkan berwarna biru jernih, sedalam dan sedamai langit musim semi. Ada kecerdasan, simpati, dan kesedihan yang tulus dalam tatapan itu saat memandangi tubuh Adrian yang penuh luka borok, lumpur tahi, dan lintah yang bergelantungan. Tatapan biru yang suci itu menembus langsung ke dasar jiwa Adrian, meruntuhkan segala tembok ego, kesombongan, dan rasa sakit yang ia bangun. Untuk pertama kalinya sejak ia dikhianati dan dibuang ke jurang, pertahanan mental stoik sang dewa properti hancur lebur. "Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" Isak Adrian dengan suara serak yang menyayat hati, dada kirinya bergemuruh oleh tangis yang tertahan. "Aku ini kotor, aku bau bangkai. Anjing peliharaanku sendiri yang melemparkanku ke tempat sampah ini. Jangan tatap aku dengan kasihan," teriaknya lemah, mengepalkan tangannya memukul-mukul tanah berlumpur hingga buku jarinya kembali berdarah. "Aku tidak butuh belas kasihan.
Aku butuh kekuatan untuk membunuhnya. Makhluk suci itu hanya merendahkan kepalanya, merespons amukan sang miliarder dengan sebuah dengusan lembut yang hangat. Dengan sangat perlahan dan hati-hati agar cakar tajamnya tidak menyentuh kulit Adrian yang terluka, rahang besar beruang putih itu menyelinap ke bawah tubuh Adrian. Ia mengatupkan giginya pada kerah jas sutra yang telah hancur itu, lalu dengan satu gerakan halus yang tak tertandingi oleh ibu manusia manapun, ia mengangkat tubuh Adrian yang sekarat ke udara. Adrian terkesiap, merasakan tubuhnya melayang dari atas tanah yang dingin. Ia didekap ke arah dada beruang tersebut yang dipenuhi bulu putih tebal, selembut awan dan sehangat tungku perapian. Aroma anyir darah dan busuk dari tubuh Adrian seketika ternetralisir oleh wangi suci dari bulu makhluk tersebut. Rasa sakit yang meremukan tulangnya perlahan memudar digantikan oleh rasa kantuk yang teramat sangat. Di tengah dekapan sang penjaga ajaib, racun di dalam nadinya sementara waktu berhenti menyebar. Hangat sekali. Gumam Adrian parau, kelopak matanya semakin memberat tak mampu lagi menahan kesadaran. Siapapun kau, malaikat atau iblis, tolong, bantu aku membalas dendamku. Tubuhnya yang lemas akhirnya menyerah pada pelukan maut yang damai, sementara air mata hangat menetes dari sudut mata sang CEO yang keras, membasahi bulu putih suci sang beruang. Makhluk raksasa itu mengaum pelan, seakan berjanji pada alam semesta, lalu memutar tubuhnya dan membawa sang legenda tersembunyi menembus kabut lebat, menuju rahasia terdalam dari alas keramat. Kesadaran Adrian dirgantara kembali dalam bentuk kepingan-kepingan sensorik yang membingungkan. Ia tidak lagi mencium bau pesing tanah kuburan atau anyir darahnya sendiri, melainkan aroma manis bunga teratai bercampur segarnya embun pagi yang murni. Kelopak matanya yang bengkak perlahan terbuka, disambut oleh pendaran cahaya biru kehijauan yang memantul dari dinding batu kristal. Ia berada di dalam sebuah gua raksasa yang tersembunyi jauh di perut alas keramat. Ribuan jamur dan tanaman rambat aneh memancarkan cahaya fosforesensi, menerangi stalaktit yang meneteskan air sejernih berlian. Namun, keindahan magis itu seketika sirna ketika sebuah rasa sakit yang teramat brutal tiba-tiba meledak dari dalam jantungnya. Racun dari duri semak dan gigitan lintah hutan yang telah mengendap kini merambat masuk organ vitalnya, bereaksi hebat dengan infeksi di sekujur tubuhnya yang mulai membusuk. Napas sang triliuner muda itu terputus seketika. Tubuhnya mengejang hebat di atas hamparan lumut selembut sutra, meliuk-liuk bagai ikan yang dilempar ke atas bara api. Urat-urat nadi di leher dan lengannya menonjol keluar, berwarna hitam pekat seakan memompa aspal mendidih, bukan lagi darah. Suhu tubuhnya anjlok melampaui batas toleransi manusia, bibirnya membiru pucat, dan giginya gemeretak menahan gigil neraka yang membekukan sumsum tulang. Dalam kondisi sekarat yang menyiksa itu, bayangan wajah ibunya yang lumpuh tergambar jelas di langit-langit gua, disusul oleh tawa mengejek Randy yang bergema merobek gendang telinganya. Adrian meracau dalam koma, tangannya yang dipenuhi luka bernanah menggelepar, mencengkeram udara kosong seolah ingin mencekik leher asisten pengkhianatnya itu. Dingin. Ibu, jangan biarkan anjing itu menyentuhmu. Rintih Adrian dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Air mata keputusasaan akhirnya mengalir deras dari sudut matanya yang terpejam rapat. Aku terbakar, tolong, siapapun, bunuh saja aku. Sakit sekali. Keringat dingin bercampur darah hitam merembes deras dari pori-porinya, menodai hamparan lumut suci di bawahnya dengan bau busuk daging yang meregang nyawa. Melihat manusia di hadapannya berada di ambang maut, beruang putih raksasa yang sedari tadi berjaga di sudut gua melangkah maju dengan keanggunan yang menyayat hati. Makhluk penjaga legendaris itu menundukkan kepalanya yang besar, menatap tubuh sang CEO yang berlumur najis dan belatung dengan tatapan penuh welas asih tak terhingga. Tanpa ragu sedikit pun, sang penjaga suci merebahkan tubuh raksasanya tepat di sisi Adrian. Ia menarik tubuh manusia yang kejang itu ke dalam dekapannya yang hangat, membiarkan bulu-bulu putih sucinya bersentuhan langsung dengan darah kental, nanah, dan lumpur kotor yang menempel di tubuh Adrian. Dalam igauan mautnya, tangan Adrian yang gemetar dan dipenuhi kotoran tanpa sengaja mencakar dada beruang itu dengan keras, mencari pegangan untuk menahan rasa sakit yang merobek dadanya. Cakaran itu cukup kuat hingga merobek sedikit kulit sang penjaga, namun beruang putih itu sama sekali tidak melawan atau menggeram marah. Ia justru semakin mempererat dekapannya, menyalurkan panas murni dari detak jantung raksasanya untuk melawan hawa beku racun kematian di tubuh Adrian. Makhluk agung itu menatap wajah Adrian yang tersiksa, dan dari sepasang matanya yang sebiru langit musim semi, mengalir setetes air mata bercahaya keemasan.
Air mata suci itu jatuh tepat di celah bibir Adrian yang retak dan kering. Begitu cairan magis itu menyentuh lidahnya, sebuah ledakan energi kehangatan mengalir deras melewati kerongkongannya, menyebar bagai gelombang cahaya yang menyapu habis lumpur hitam di dalam pembuluh darahnya. Aroma wangi ribuan bunga pinus seketika mekar di dalam paru-parunya. Sepanjang malam yang pekat itu, sang beruang putih memeluk Adrian, yang berlumuran darah kotor, merelakan bulu putih seputih saljunya ternoda menjadi merah kehitaman demi menyerap semua racun dan karma buruk dari tubuh sang dewa properti. Ketulusan mutlak yang tak pernah didapatkan Adrian dari manusia manapun, kini diberikan secara cuma-cuma oleh seekor binatang buas dari hutan kutukan. Dalam kepekatan koma mistisnya, kesadaran Adrian ditarik paksa dari raga fisiknya yang hancur, terlempar ke sebuah dimensi spiritual yang dipenuhi cahaya putih tanpa batas. Di tengah lautan cahaya itu, berdiri sosok seorang kakek tua berwibawa dengan jubah perak bercahaya dan janggut putih panjang yang menyapu awan. Kakek itu memiliki sepasang mata biru jernih yang persis sama dengan mata sang beruang putih raksasa. Dendam yang membakar tanpa arah hanya akan mengubahmu menjadi abu, anak muda. Ucap kakek berjanggut putih itu, suaranya menggema lembut namun memiliki otoritas yang mampu membungkam badai lautan. Kakek itu melangkah maju, meletakkan telapak tangannya yang hangat di atas dahi Adrian yang transparan. Seketika, kilasan memori berusia ratusan tahun membanjiri benak Adrian. Sejarah terbentuknya alas keramat, penderitaan alam yang dirusak keserakahan manusia, dan rahasia kekuatan kuno yang tertidur di dalam tanah tersebut. Orang yang mengkhianatimu telah membuangmu ke neraka. Namun ia lupa bahwa dari neraka pulalah logam paling berharga ditempa. Lepaskan kesombongan rapuhmu. Jadilah sunyi seperti hutan di malam hari, dan buaslah seperti badai saat waktunya tiba. Aku meminjamkan nyawa ini padamu, bukan sekadar untuk membalas dendam pribadimu, tapi untuk membersihkan kotoran yang mencemari keseimbangan dunia. Adrian terkesiap. Dadanya bergemuruh hebat saat menyerap kebijaksanaan agung tersebut. Segala ego aristokratnya yang tersisa hancur lebur, digantikan oleh ketenangan absolut yang mematikan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan roh penjaga hutan itu, bukan sebagai CEO triliuner, melainkan sebagai manusia yang terlahir kembali. Aku berjanji, bisik batin Adrian dengan sumpah yang mengikat jiwanya. Nyawa yang kau berikan ini akan kugunakan untuk menghancurkan mereka yang zalim, dan aku akan menjadikan hutan ini sebagai tempat paling suci yang tak tersentuh tangan kotor manusia selamanya. Sinar mentari pagi yang mengintip dari celah atas gua menembus menimpa wajah Adrian, membangunkannya dari tidur panjang. Ia membuka matanya perlahan. Napasnya kini teratur. Tidak ada lagi rasa sakit yang merobek dada. Saat ia duduk dan menatap kedua tangannya, ia terkesiap tak percaya. Luka-luka borok, gigitan lintah, dan daging yang terkoyak parang algojo semalam telah menutup rapat, meninggalkan bekas luka keperakan yang mengkilap bagai ukiran seni maut di atas kulitnya yang kembali bersih. Aroma busuk telah hilang, berganti dengan wangi pinus yang menenangkan. Ia segera menoleh ke samping. Di sana, beruang putih raksasa itu sedang tertidur lelap akibat kelelahan luar biasa. Bulu di bagian dadanya yang dulu seputih salju kini diwarnai bercak merah kehitaman yang mengering, bukti pengorbanan mutlaknya untuk menyerap racun dari tubuh Adrian. Hati sang CEO yang selama ini dingin dan penuh perhitungan bisnis, seketika bergetar hebat. Ia merangkak mendekat, mengulurkan tangannya yang kini dipenuhi bekas luka mematikan, lalu mengusap kepala makhluk agung itu dengan kelembutan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Mata elang Adrian kini tak lagi memancarkan amarah liar yang meledak-ledak, melainkan memancarkan ketenangan lautan dalam yang menyembunyikan badai tsunami raksasa. Waktu untuk menangis telah usai. Kini saatnya sang legenda tersembunyi merajut jaring kematian yang paling elegan untuk Randy Pratama. Sinar mentari pagi membelah kanopi raksasa alas keramat, menyapu sisa-sisa kabut malam Jumat Kliwon yang menyimpan ribuan misteri berdarah. Adrian Dirgantara berdiri tegap di bibir tebing tempat ia dilemparkan layaknya bangkai semalam. Berkat mukjizat air mata sang penjaga suci, tubuhnya yang semula remuk redam kini terasa jauh lebih bertenaga, seakan sel-sel ototnya telah direkonstruksi dengan serat baja. Bekas-bekas luka mematikan di sekujur kulitnya kini memudar menjadi guratan perak yang menambah karisma liarnya. Meski setelan jas sutranya telah berubah menjadi compang-camping berlumpur yang mengekspos dadanya yang bidang, postur tubuh sang CEO tetap memancarkan aura arogansi seorang kaisar absolut. Hutan gaib yang semalam menerornya kini terasa hening, seolah pepohonan purba itu menunduk hormat pada entitas baru yang telah direstui oleh penguasa tertinggi mereka.
Pandangan mata elang Adrian menyapu hamparan lumpur tebal yang telah mengeras akibat sinar matahari. Tepat di bawah akar pohon beringin raksasa, instingnya menangkap pantulan perak dari balik gundukan tanah basah. Ia melangkah tenang, mengabaikan duri-duri semak yang bergesekan dengan kaki telanjangnya. Dengan kedua tangan kosong, ia menggali tumpukan tanah itu dan menarik keluar sebuah tas kerja berbahan kulit buaya asli yang telah koyak ujungnya. Itu adalah tas miliknya yang terlempar sebelum Randy memerintahkan algojonya melakukan eksekusi. Bau anyir darahnya sendiri masih menempel di gagang tas tersebut. Jari jemari Adrian yang panjang dan dipenuhi bekas luka keperakan dengan sigap membuka resleting yang macet akibat tanah liat. Di dalamnya, beberapa dokumen rahasia perusahaan telah hancur menjadi bubur kertas. Namun, di kantong terdalam tas itu, sebuah ponsel satelit militer berlapis titanium masih utuh. Jantung Adrian berdetak satu ketukan lebih cepat. Ia menekan tombol daya dengan ibu jarinya yang kotor. Layar hitam itu berkedip sesaat, lalu menyala terang, menampilkan logo Dirgantara Group dengan indikator baterai merah yang tersisa hanya 4%. Jaringan satelit militer super cepat segera menghubungkan benda pipi itu dengan dunia luar yang telah menganggap sang pemilik tewas membusuk. Rentetan notifikasi langsung membombardir layar ponsel itu layaknya tembakan senapan mesin. Pesan suara, email darurat, dan peringatan transaksi perbankan berhamburan memenuhi memori perangkat. Namun, mata Adrian langsung tertuju pada sebuah notifikasi portal berita ekonomi global dengan judul merah tebal yang seolah menampar wajahnya dengan godam besi. Tragedi nasional, helikopter pribadi CEO Dirgantara Group jatuh berkeping-keping. Adrian Dirgantara dinyatakan tewas. Randy Pratama naik tahta sebagai pemegang saham mayoritas. Rahang Adrian mengeras seketika. Otot-otot di pipinya menonjol kaku bak pahatan batu marmer. Tanpa bersuara sedikit pun, ia mengetuk tautan berita tersebut. Jari-jarinya sama sekali tidak bergetar, meski badai emosi mulai bergemuruh hebat di dasar perutnya. Layar ponsel menampilkan rekaman konferensi pers dadakan di lobi utama Menara Dirgantara. Di layar beresolusi tinggi itu, Randy Pratama berdiri di atas podium marmer, mengenakan setelan jas hitam pekat peninggalan Adrian, lengkap dengan jam tangan Patek Philippe berlapis berlian yang ia rampas dari tangan Adrian semalam. Di depan ratusan kilat lampu kamera wartawan, Randy menutupi wajahnya dengan sapu tangan sutra, mengeluarkan air mata buaya dan isakan palsu yang begitu meyakinkan. Kami telah kehilangan seorang visioner, seorang kakak, dan pemimpin yang luar biasa, isak Randy dalam video tersebut. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar hancur dan penuh duka cita. Kecelakaan helikopter ini merenggut segalanya dari kami. Sebagai tangan kanannya, saya telah ditunjuk oleh Dewan Direksi untuk meneruskan tongkat estafet ini demi menyelamatkan ribuan nasib karyawan. Saya berjanji, saya tidak akan membiarkan warisan Kak Adrian hancur. Ketenangan Adrian sama sekali tidak goyah melihat sandiwara murahan itu. Matanya hanya menyipit tajam, merekam setiap detail kebohongan asistennya dengan ketelitian seorang pembunuh bayaran yang sedang menandai targetnya. Namun, napas sang legenda tersembunyi itu seketika terhenti ketika video berita bergulir ke klip berikutnya, sebuah rekaman amatir yang diambil dari ponsel pejalan kaki di luar gerbang kediaman mewah keluarga Dirgantara. Di dalam rekaman yang buram dan bergoyang itu, hujan deras sedang mengguyur ibu kota. 3 orang algojo berbadan tegap, orang-orang yang sama dengan yang memukuli Adrian di hutan, terlihat menyeret sebuah kursi roda listrik dengan sangat kasar ke trotoar jalan raya. Di atas kursi roda itu, duduk seorang wanita paruh baya berambut perak yang terlihat sangat renta dan rapuh. Itu adalah Nyonya Arini, ibu kandung Adrian yang lumpuh akibat stroke ringan bertahun-tahun lalu. Wajah wanita tua itu pucat pasi, menggigil kedinginan di bawah guyuran hujan badai, mengenakan pakaian piyama tipis. Salah satu algojo botak dengan kasar menendang koper berisi pakaian butut ke arah Nyonya Arini, membuat kursi rodanya nyaris terjengkang ke aspal basah. Rumah ini sekarang milik Tuan Randy. CEO baru tidak butuh rongsokan cacat sepertimu di istananya. Pergi dan mengemis saja di kolong jembatan sana, Nyonya tua. Bentak sang algojo dalam video tersebut, meludahi ujung gaun Nyonya Arini tanpa sedikit pun belas kasihan. Wanita tua itu tidak melawan. Ia hanya menunduk dalam. Air mata mengalir deras bercampur dengan rintik hujan di wajahnya yang keriput. Tangannya yang gemetar memeluk erat sebuah bingkai foto keluarga yang menampilkan wajah Adrian semasa kecil. Ia diusir dari istananya sendiri, ditelantarkan ke jalanan layaknya anjing kurap,
Dikelilingi oleh tatapan iba bercampur takut dari para pejalan kaki yang tak berani melawan kekuasaan baru Randy. Krak! Bunyi retakan halus terdengar dari tangan Adrian. Layar kaca ponsel titanium itu retak 1000 akibat tekanan luar biasa dari ibu jarinya. Darah menetes dari buku jarinya. Namun Adrian tidak merasakan sakit sama sekali. Keringat dingin merembes dari tengkuknya, bukan karena takut, melainkan karena batas kewarasannya telah sepenuhnya terbakar habis oleh neraka dendam. Detak jantungnya melambat hingga ke titik yang menakutkan, menciptakan keheningan absolut yang jauh lebih mematikan daripada amukan badai topan manapun. Di dalam batinnya, Adrian tidak menjerit. Ia tidak menangis meraung-raung meratapi nasib ibunya. Ia menyimpan visual penghinaan itu ke dalam relung terdalam jiwanya, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk mesin pembalasan dendam yang tak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Kau berani menyentuh ibuku, Randy, bisik Adrian dengan suara bariton yang teramat pelan, nyaris seperti hembusan angin mematikan yang mencabut nyawa jutaan jiwa. Ia menatap layar ponsel yang kini berkedip mati kehabisan daya. Kau pikir mengusirnya ke jalanan akan membuatmu menjadi raja? Nikmatilah mahkota pinjamanmu. Karena saat aku kembali, aku tidak hanya akan mengambil tahtaku. Adrian meremas ponsel militer berlapis titanium itu dengan kekuatan penuh, menghancurkan sirkuit dan rangkanya hingga berbunyi gemeretak mengerikan, mengubah alat komunikasi canggih itu menjadi bongkahan logam tak berguna yang kemudian ia jatuhkan ke dalam lumpur. Ia mengangkat wajahnya menatap langit cerah di atas alas keramat. Sepasang mata elangnya kini memancarkan aura kegelapan yang tak tertembus cahaya. Aku akan memastikan kau memakan kotoranmu sendiri, kehilangan akal sehatmu, dan mengemis pada ibuku agar kau diizinkan mati. Adrian membalikan badannya, melangkah tegap dengan pakaian compang-campingnya keluar dari garis batas hutan keramat, memulai perjalanan panjang menuju ibu kota. Di kejauhan, dari balik rimbunnya pohon beringin, sang beruang putih mengaum rendah, mengiringi langkah pertama sang dewa kematian yang turun ke dunia fana. Terik matahari ibu kota memanggang aspal jalanan, hingga memancarkan uap panas yang meliuk-liuk bagai fata morgana di atas neraka kota metropolitan. Debu polusi dan deru mesin kendaraan mewah berpadu membentuk simfoni kesombongan Jakarta. Di tengah lautan manusia berjas rapi dan wanita-wanita sosialita yang menyemprotkan parfum Chanel bermerek, sesosok bayangan merangkak pelan melintasi trotoar, membawa serta aroma kematian yang membuat siapa saja spontan menutup hidung dan menyingkir dengan wajah jijik. Pria itu adalah Adrian Dirgantara. Sang miliarder yang dulu setiap pijakan sepatunya dihormati bak dewa, kini menyusuri jalanan kerajaannya sendiri dengan penampilan yang jauh lebih hina dari anjing kurap. Untuk menghindari radar paranoia Randy, Adrian telah menyempurnakan penyamarannya ke titik ekstrim yang tak tertembus nalar. Jas bespoke sutranya telah ia buang, digantikan oleh karung goni bekas beras yang penuh tambalan lumpur dan noda hitam tak teridentifikasi. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dibiarkan gimbal, menggumpal kaku oleh getah pohon dan debu jalanan, menutupi separuh wajahnya. Wajah tampannya tertutup lapisan debu tebal, jelaga hitam, dan janggut liar yang tak terurus. Namun, senjata penyamaran paling mutlak dari sang legenda tersembunyi ini adalah aroma tubuhnya. Selama berhari-hari perjalanan kaki dari pinggiran kota, Adrian sengaja melumuri tubuhnya dengan air got yang menggenang dan sisa-sisa muntahan asam dari tong sampah pasar. Lalat-lalat hijau beterbangan mengelilingi tubuhnya, berpesta di atas aroma pesing amonia dan ikan busuk yang menguar kuat dari karung goninya. Setiap langkah kaki telanjangnya yang kapalan dan menghitam menapak di atas aspal mendidih. Namun sepasang mata elang di balik rambut gimbal itu memancarkan ketenangan absolut yang mematikan. Langkah terseok-seok Adrian terhenti di sudut sebuah gang sempit, tak jauh dari kompleks perkantoran elit tempat menara Dirgantara menjulang angkuh membelah langit. Insting predatornya yang telah dipertajam oleh kekuatan mistis alas keramat menangkap bahaya. Di depan sebuah kedai kopi mewah di seberang jalan, dua pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam tampak berdiri mengawasi setiap pejalan kaki. Dari tonjolan di balik jaket mereka, Adrian tahu persis mereka membawa senjata api. Mereka adalah algojo bayaran, orang-orang suruhan Randy yang disebar ke seluruh penjuru kota. Bos Randy itu sudah kehilangan akal sehatnya. Kau tahu? Gerutu salah satu preman berjaket hitam itu sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskan asap tebal ke udara yang panas. Pria bernama Bagas itu mendecih kasar. Helikopter si Adrian itu sudah diledakkan di udara, dan kalaupun dia selamat dari ledakan, dia sudah dilempar ke jurang alas keramat. Mana mungkin ada manusia bernapas yang bisa keluar dari hutan iblis itu?
Tapi bos baru kita tetap saja menyuruh kita berpatroli seperti orang tolol begini. Temannya yang berkepala plontos menyikut tulang rusuk Bagas dengan keras. Matanya melotot memperingatkan. Kecilkan suaramu, bodoh. Bos Randy membayar kita 10 kali lipat dari harga pasaran hanya untuk satu tugas. Bunuh siapa saja yang terlihat mirip Adrian Dirgantara. Dia bilang instingnya mengatakan si bajingan sombong itu belum sepenuhnya mati. Kalau bos tahu kau mengeluh, lidahmu bisa dipotong dan dijadikan makanan anjing Doberman peliharaannya. Dari balik tumpukan kardus bekas dan tong sampah berkarat, Adrian mendengarkan setiap bait percakapan itu. Keringat dingin tidak sedikit pun menetes dari pelipisnya. Jantungnya berdetak dalam ritme yang sangat lambat. Tenang bagai lautan dalam sebelum tsunami raksasa menghantam daratan. Jadi kau gemetar ketakutan di atas singgasanamu, Randy? Bisik batin Adrian. Seulas seringai iblis yang sangat tipis nyaris tak terlihat terbentuk di balik janggut liarnya yang kotor. Bagus. Ketakutan itu akan menggerogoti jiwamu dari dalam sebelum aku datang mencabutnya. Tiba-tiba, Bagas membuang puntung rokoknya dan melangkah mendekati tong sampah tempat Adrian bersembunyi. Bau busuk menyengat yang menguar dari tubuh Adrian menembus hidung preman itu. Bagas menutup hidungnya dengan sapu tangan. Raut wajahnya berubah menjadi sangat jijik seolah melihat setumpuk kotoran babi. Hei, Gembel cacat. Bau apa ini? Hah? Kau membuat udara di sekitar sini tercemar. Bentak Bagas dengan suara menggelegar, mengangkat kaki kanannya dan menendang tong sampah berkarat itu hingga terguling menimpa tubuh Adrian. Menyingkir dari trotoar ini sekarang juga sebelum aku mematahkan tulang lehermu. Inilah momen penentuannya. Sedikit saja Adrian menunjukkan kilat arogansi atau perlawanan bela diri di matanya, peluru kaliber 9 mm akan langsung menembus tengkoraknya. Namun sang CEO telah membuang seluruh egonya di dalam gua suci. Ia meringkuk di atas trotoar panas, memeluk lututnya sendiri, dan mulai berakting dengan totalitas yang mengerikan. Hihihi, cacingnya menari, cacingnya suka kotoran. Racau Adrian dengan suara cempreng yang serak dan melengking, persis seperti orang yang urat kewarasannya telah putus. Ia mengais-ngais sisa nasi basi yang tumpah dari tong sampah, memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri sambil mengunyah rakus tanpa rasa jijik. Air liur bercampur lumpur menetes dari sela-sela bibirnya. Matanya dibuat juling sebelah, menatap kosong ke arah sepatu Lars Bagas sambil tertawa cekikikan. Tuan mau nasi? Nasi cacing enak hihihi. Bos Randy anjing kurap hihihi. Mendengar nama bosnya disebut oleh orang gila, temannya yang botak langsung mencabut pistol dari balik jaketnya, mengarahkan moncong baja dingin itu tepat ke pelipis Adrian yang kotor. Jari telunjuk preman botak itu sudah menempel kuat pada pelatuk. Apa kau bilang? Hah? Dari mana kau tahu nama bos Randy? Gembel busuk? Ancamnya dengan urat leher menonjol, siap meledakkan kepala pengemis di hadapannya itu kapan saja. Di bawah todongan senjata mematikan, Adrian sama sekali tidak berkedip ketakutan. Ia terus mengunyah nasi basinya, lalu dengan gerakan hiperbolis layaknya balita idiot, ia menunjuk sebuah layar videotron raksasa di dinding gedung seberang jalan yang sedang menayangkan wajah Randy dalam sebuah iklan kampanye Dirgantara Group. Orang di kota kaca itu anjing, hihihi. Anjing galak suka menggonggong. Adrian terus tertawa tak karuan, lalu berguling-guling di atas muntahan asam di trotoar, membiarkan lalat-lalat menempel di wajahnya. Go. Anjing kurap di kota kaca. Hihihi. Melihat pemandangan yang begitu menjijikan dan tak masuk akal itu, Bagas menurunkan tangan temannya yang memegang pistol. Ia meludah tepat ke wajah Adrian, membasahi pipi sang triliuner dengan ludah kental yang menjijikan. Sudahlah, simpan senjatamu. Kau mau buang-buang peluru mahal hanya untuk menembak orang gila yang memakan kotorannya sendiri? Penampilannya saja lebih buruk dari bangkai babi. Biarkan saja dia mati kelaparan di situ. Ayo kita pindah ke blok selatan. Kedua preman itu berbalik dan berjalan pergi sambil terus mengomel mengutuk bau busuk Adrian. Begitu punggung mereka menghilang di persimpangan jalan, tawa idiot Adrian perlahan memudar, ditelan oleh keheningan absolut. Ia perlahan bangkit duduk, mengusap ludah kental dari pipinya dengan punggung tangan yang kapalan. Tatapan matanya yang tadi juling dan kosong seketika berubah tajam bak silet berlapis racun. Di dalam dadanya, mesin pembalasan dendam mulai menderu liar. Penyamaran ekstremnya telah berhasil menembus lapis pertama pertahanan Randy tanpa dicurigai sedikitpun.
Ia telah berubah menjadi hantu, entitas tak kasat mata di tengah keramaian, yang bebas bergerak menyusun kehancuran dari dasar selokan yang paling hina. Adrian menengadahkan wajahnya yang kotor, menatap lambang Dirgantara Group yang bersinar angkuh di puncak menara kaca di kejauhan. Waktunya telah tiba untuk mencari satu-satunya alasan ia bertahan hidup, menemukan ibunda tercintanya. Matahari ibu kota bersinar sangat kejam siang itu, memanggang aspal jalanan hingga memancarkan uap panas yang meliuk-liuk bagai fata morgana di atas neraka metropolitan. Gedung berlapis kaca keemasan menara Dirgantara menjulang angkuh membelah langit, memantulkan kemewahan yang menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Namun, di sudut paling tersembunyi dekat pilar raksasa pelataran parkir tamu VIP, tergeletak sebuah pemandangan yang merobek nurani. Sesosok wanita paruh baya berduduk meringkuk di atas selembar kardus basah yang mulai hancur. Tubuhnya yang kurus kering dibalut daster lusuh yang penuh tambalan. Kulitnya keriput, bibirnya pecah-pecah menahan dahaga, dan tangannya yang rapuh gemetar hebat saat memegang sebuah gelas plastik bekas air mineral, menengadah memohon belas kasihan dari para konglomerat yang berlalu lalang mengabaikannya. Dari balik pilar beton di seberang jalan, Adrian Dirgantara menatap pemandangan itu dengan dada yang seolah dihantam godam baja seberat ratusan ton. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wanita renta yang mengemis di bawah terik matahari itu adalah Nyonya Arini, ibunda tercintanya, ratu yang selama ini ia tempatkan di singgasana sutra paling nyaman, kini diperlakukan lebih hina dari binatang peliharaan. Kuku-kuku jari Adrian menancap kuat ke telapak tangannya sendiri hingga berdarah. Rasa sakit fisik saat dicabik serigala di alas keramat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa perih yang kini mengoyak dan meremukan jantungnya menjadi debu. Dengan langkah terseok-seok dan tubuh berbalut karung goni berbau pesing amonia, Adrian merangkak perlahan mendekati ibunya. Ia tidak bisa berlari memeluknya dan meneriakkan identitasnya. Puluhan kamera CCTV resolusi tinggi dan para algojo berjaket hitam anak buah Randy tersebar di seluruh area, mengawasi setiap pergerakan layaknya elang lapar. Membuka penyamaran sekarang sama saja dengan menandatangani surat kematian bagi mereka berdua. Adrian menelan darah yang mengalir dari bibirnya yang tergigit kuat, lalu beringsut duduk di samping ibunya, menggunakan tubuh besarnya yang kotor dan bau busuk untuk menutupi Nyonya Arini dari sengatan matahari langsung. Nyonya Arini menoleh perlahan. Dari balik mata rabunnya yang sayu, ia tidak melihat sosok putranya yang jenius dan berkuasa. Yang ia lihat hanyalah seorang pengemis gila berambut gimbal, berwajah tertutup lumpur hitam, dengan luka borok bernanah di sekujur tubuhnya yang mengeluarkan aroma daging busuk dan air got. Namun sungguh luar biasa ketulusan hati sang nyonya besar ini. Alih-alih merasa jijik, tangan keriputnya yang gemetar justru merogoh saku dasternya, mengeluarkan setengah potong roti tawar keras yang sudah sedikit berjamur di ujungnya. "Makanlah, nak, kau pasti sangat lapar dan kehausan," bisik Nyonya Arini dengan suara parau yang bergetar hebat, menyodorkan roti berjamur itu ke arah wajah Adrian. Sepasang mata wanita tua itu memancarkan kasih sayang tanpa batas. "Jangan takut. Ibu tidak akan menyakitimu. Makanlah agar kau punya tenaga untuk sekadar bernapas hari ini." Detik itu juga, runtuh sudah pertahanan batin sang miliarder muda. Dinding kesabaran dan ketenangan stoiknya jebol diterjang gelombang keputusasaan. Adrian merengkuh tangan keriput ibunya, menundukkan wajah gimbalnya dalam-dalam di pangkuan wanita tua itu. Ia tidak bersuara, namun bahunya berguncang hebat menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Air matanya mengalir deras, membersihkan jalur kecil lumpur di pipinya yang kotor, menetes membasahi daster lusuh sang ibu. "Maafkan aku, ibu, maafkan anakmu yang tak berguna ini," jerit batin Adrian meraung-raung di dalam kesunyian yang mematikan. Nyonya Arini, yang sama sekali tak menyadari bahwa gelandangan busuk di pangkuannya adalah darah dagingnya sendiri, hanya mengelus rambut gimbal yang penuh getah kotor itu dengan lembut. Tiba-tiba, suara nyaring sirene pengawal membelah kebisingan jalanan. Sebuah konvoi mobil mewah memasuki area drop-off lobi utama Menara Dirgantara. Mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat berhenti tepat di atas karpet merah yang telah digelar khusus. Puluhan sekuriti berlarian membentuk barisan rapi, menunduk hormat dengan tubuh kaku bak patung. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya turun sosok Randy Pratama. Pria pengkhianat itu mengenakan setelan jas Bespoke Sutra abu-abu mahal, rambutnya disisir klimis, mengeluarkan aroma parfum Creed Aventus, parfum yang sama persis dengan yang dulu selalu dipakai Adrian. Aura kesombongannya membumbung tinggi, menutupi langit bagai awan hitam yang membawa kutukan. Saat Randy merapikan dasinya,
Pandangan matanya yang sinis menangkap siluet dua gelandangan yang sedang duduk meringkuk di sudut pilar lobi. Urat di dahinya seketika menonjol keluar. Baginya, pemandangan kemiskinan itu adalah polusi visual yang mencoreng harga dirinya sebagai raja baru di Imperium Dirgantara. Dengan langkah tegap dan angkuh yang diiringi derap langkah 6 algojo berbadan besar, Randy berjalan menghampiri sudut hina tersebut. Mendengar langkah kaki yang mendekat, insting pelindung Adrian bergolak liar. Ia segera mendekap tubuh ibunya dengan erat, menyembunyikan wajah Nyonya Arini di dadanya, membiarkan punggungnya sendiri menjadi tameng. Hei, sampah cacat. Kau belum tuli rupanya. Bentakan Randy menggelegar kasar, merobek gendang telinga. Tanpa ragu sedikitpun, sepatu pantofel kulit buaya buatan Italia yang dikenakan Randy menendang kasar gelas plastik tempat koin recehan Nyonya Arini hingga terlempar ke udara, membuat koin-koin berkarat itu berserakan di aspal panas. Nyonya Arini tersentak ketakutan, tubuhnya menggigil hebat. Mata Randy kemudian beralih menatap tajam ke arah Adrian yang sedang mendekap ibunya. Rasa jijik dan mual seketika tergambar jelas di wajah sang CEO palsu saat mencium aroma busuk yang menguar dari tubuh Adrian. Dan makhluk menjijikan apalagi yang kau bawa ke istanaku ini, Nyonya tua? Seekor lintah selokan pemakan tinja yang kau temukan di tempat sampah. Tanpa belas kasihan, Randy mengangkat kaki kanannya dan menginjakan tumit sepatunya yang keras tepat di atas punggung tangan kiri Adrian yang sedang menapak di atas aspal mendidih. Dengan senyum iblis yang memuakkan, Randy memutar tumitnya sekuat tenaga, menggilas daging dan tulang-tulang rawan di punggung tangan sang CEO yang menyamar itu. Krek! Krek! Bunyi gemertak tulang yang patah terdengar sangat ngilu dan mengerikan. Darah segar seketika muncrat dari sela-sela jari Adrian, menodai aspal yang memanas. Namun sungguh di luar nalar manusia, Adrian sama sekali tidak menjerit. Ia bahkan tidak menarik tangannya atau mengerang kesakitan. Tubuhnya mematung kaku bak arca batu. Matanya di balik rambut gimbal itu terbuka lebar, menatap aspal dengan ketenangan stoik tingkat dewa, membiarkan urat nadinya ditekan habis-habisan oleh tumit sepatu asistennya sendiri. Kesabarannya telah melampaui batas dimensi rasa sakit fisik. Ia menyerap setiap milidetik penyiksaan ini, merekam setiap detail penghinaan untuk ditukarkan dengan badai karma yang paling absolut kelak. Heh, cacing tanah penyembah sampah. Berani-beraninya kalian mengotori lantai kerajaanku dengan penyakit kalian. Ludah Randy penuh kebencian, sarkasmenya meluncur tajam bak silet beracun. Tempat kalian itu di tempat pembuangan akhir. Membusuklah bersama belatung dan kotoran anjing peliharaanku, karena hanya di sanalah kasta kalian berada. Sebagai puncak penghinaan seumur hidupnya, Randy menarik napas panjang, mengumpulkan ludah kental di dalam mulutnya, lalu meludahkannya tepat di atas ubun-ubun kepala Adrian yang berambut gimbal. Ludah yang menjijikan itu mengalir turun mengenai dahi sang triliuner. Randy kemudian membersihkan ujung sepatunya yang terkena darah Adrian dengan sapu tangan sutra, lalu melempar sapu tangan kotor itu ke wajah Nyonya Arini. Kalian semua buta. Seret gumpalan sampah ini ke lorong belakang pembuangan sekarang juga. Bentak Randy kalap kepada para security yang gemetar. Aku tidak mau mencium bau najis ini saat investor dari Dubai tiba 5 menit lagi. Dua security bertubuh gempal segera maju, mencengkeram kasar kerah karung goni Adrian dan menyeretnya layaknya bangkai hewan. Security lain menarik lengan rapuh Nyonya Arini tanpa peduli wanita tua itu terseret di atas kerikil tajam. Saat tubuhnya diseret mundur menjauhi lobi, mata elang Adrian menengadah dari balik tirai rambutnya yang lengket oleh ludah. Tatapan mautnya menangkap pantulan wajah Randy yang sedang tertawa angkuh bersama para algojonya. Darah segar menetes tiada henti dari tangannya yang hancur. Namun di dalam batin sang legenda yang tak kasat mata itu, palu penghakiman telah resmi diketuk. Titik nadir ini telah terlewati, dan yang tersisa hanyalah kebangkitan sang dewa kematian untuk meratakan singgasana kaca itu dengan tanah. Senja meremang di ufuk barat Jakarta, menggantikan terik matahari yang menyiksa dengan semburat merah darah pekat yang seolah meramalkan pembantaian besar di esok hari. Di sebuah lorong gelap nan pengap di belakang kompleks pembuangan akhir Menara Dirgantara, aroma busuk sampah organik dan genangan limbah menguar mencekik paru-paru. Di sudut tergelap lorong yang tak terjangkau sorot lampu jalan, Adrian Dirgantara membaringkan tubuh renta ibunya di atas tumpukan kardus yang telah ia bersihkan seadanya. Nyonya Arini tertidur pulas karena kelelahan luar biasa. Napasnya teratur meski pelan, tak menyadari bahwa malaikat pelindungnya yang berwujud gelandangan bau busuk itu kini sedang menatapnya dengan rahang mengeras rapat. Adrian berlutut di samping ibunya,
mengusap debu dari pipi keriput sang ibu dengan tangan kanannya yang masih utuh. Pemandangan tangan kirinya sungguh mengerikan. Punggung tangannya membengkak parah kebiruan, dagingnya koyak, dan tulang-tulang rawannya remuk berkeping-keping akibat gilasan sadis tumit sepatu Randy beberapa jam lalu. Namun, pria berjiwa baja itu tak merintih sedikit pun. Dengan ketenangan absolut yang mematikan, ia merobek ujung karung goni basah yang membalut tubuhnya, lalu membebat tangannya yang hancur dengan ikatan simpul mati untuk menghentikan pendarahan. Bunyi gemertak patahan tulang yang saling bergesekan terdengar ngilu memecah kesunyian. Tapi wajah Adrian tak berekspresi, sedingin pahatan es abadi di dasar kutub. Setelah memastikan ibunya tertidur nyenyak di tempat yang aman dari intayan preman maupun anjing liar, Adrian bangkit berdiri. Kini saatnya melepaskan badai raksasa yang telah ia kurung rapat di dalam dadanya. Ia melangkah keluar dari lorong pembuangan, membaur bersama pekatnya malam menuju sebuah jalan tikus kumuh di kawasan pinggiran. Mata elangnya menangkap sebuah boks telepon umum berkarat peninggalan dekade lalu, yang tertutup debu dan coretan grafiti, berdiri rongsok di bawah pendaran lampu jalan yang berkedip mati hidup. Dengan bermodalkan sekeping koin logam kotor bernilai 500 perak yang ia temukan jatuh di dekat gorong-gorong, Adrian memasukkannya ke dalam lubang mesin yang berderit nyaring saat menelan koin tersebut. Jari telunjuk kanannya yang dipenuhi luka goresan mulai menekan tombol-tombol besi bersuhu dingin. Ia tidak menekan nomor darurat polisi atau kenalan bisnis. Ia menekan kombinasi sandi enkripsi satelit militer 12 digit yang amat rumit. Itu adalah jalur komunikasi paling rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang di muka bumi ini, dirinya dan sang pendiri asli Imperium Dirgantara, Dewan Komisaris tertinggi, yang selama ini dianggap hanya mitos belaka oleh para eksekutif muda rendahan seperti Randy. Nada panggil satelit berbunyi 3 kali dengan bunyi statis yang panjang. Tak lama kemudian, sebuah suara bariton tua yang berat, serak, namun memancarkan aura otoritas absolut yang mampu menggetarkan seluruh pialang bursa saham global, terdengar dari seberang sambungan. Sandi Alpha Omega. Phoenix bangkit dari abu. Bisik Adrian dengan suara seraknya, memecah keheningan malam yang mencekam. Di ujung dunia sana, di dalam sebuah kastil megah yang tersembunyi di balik badai salju pegunungan Alpen, Swiss, Eyang Dananjaya, triliuner legendaris sekaligus kakek angkat Adrian yang memegang kendali bayangan atas separuh pergerakan ekonomi Asia, terkesiap hebat. Gelas kristal berisi wine ratusan tahun yang dipegangnya meluncur jatuh dari tangannya. Pecah berkeping-keping membasahi karpet bulu cerpelai yang tak ternilai harganya. Adrian? Astaga, cucuku. Kau masih hidup? Berita sialan itu. Bajingan kecil Randy itu menyiarkan ke seluruh dunia bahwa kau hancur berkeping-keping bersama helikoptermu. Anjing liar itu melempar tubuhku ke dasar jurang alas keramat. Eyang. Jawab Adrian datar. Suaranya sedingin angin malam yang mencabut nyawa, tanpa nada cengeng sedikit pun. Dia membiarkanku dimangsa belatung dan serigala. Tapi neraka menolak kedatanganku. Seekor makhluk suci raksasa. Seekor beruang putih dengan bulu bercahaya dan mata sebiru langit musim semi, menyelamatkanku dari maut. Ia menangisiku, menyerap racun kematian dari nadiku hingga bulu sucinya ternoda darah kotor. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum terdengar helaan napas panjang nan bergetar dari sang triliuner tua. Suara Eyang Dananjaya dipenuhi oleh takjub spiritual yang begitu mendalam. Sang penjaga putih. Ah, semesta raya memang memiliki cara kerjanya sendiri yang tak tertembus nalar manusia. Dengarkan aku baik-baik, cucuku. 40 tahun lalu, di hutan terkutuk yang sama, aku menyelamatkan hewan itu dari jeratan baja mematikan milik pemburu liar saat ia masih anak beruang. Aku menjaganya, memberikan darahku untuk menyembuhkan lukanya. Ia pasti mencium jejak darah dan jiwaku yang bersemayam di dalam dirimu, Adrian. Ketulusan di masa lalu telah membayarkan karma baiknya untuk menyelamatkan nyawamu. Adrian memejamkan mata, merasakan koneksi spiritual yang luar biasa merayapi tulang belakangnya. Mukjizat di dalam gua bercahaya itu bukanlah kebetulan belaka. Alam semesta sedang meminjamkan tangannya untuk menegakkan keadilan mutlak. Beruang suci itu juga telah mencabut setiap sisa kelemahanku,
Eyang. Sekarang, saatnya membersihkan hama parasit yang mengotori mahakarya kita. Besok malam, Randy akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-10 Dirgantara Group di Aula Grand Diamond. Ia merayakannya dengan sangat megah, mengundang seluruh investor asing, menteri, dan pemegang saham mayoritas untuk menasbihkan dirinya sebagai kaisar absolut. Suara tawa berat Eyang Dananjaya menggema rendah di ujung telepon, terdengar seperti gemuruh guntur yang menjanjikan kiamat kecil bagi mereka yang berdosa. Bocah ingusan haus kekuasaan itu, rupanya lupa siapa yang menanam fondasi panggung tempat ia berdiri. Ia pikir ia bisa mengendalikan seluruh dewan direksi, padahal kakekmulah yang memegang seluruh benang emas para investor global itu, Adrian. Katakan apa yang kau inginkan. Malam ini juga, aku akan memutar balik rotasi bumi untuk menebus penderitaanmu. Mata elang Adrian menyala buas menembus kaca kusam box telepon umum, memantulkan cahaya neon jalanan yang berkedip layaknya kilat pembawa maut. Jangan hentikan pestanya. Biarkan dia terbang setinggi mungkin hingga menyentuh langit. Eyang. Biarkan dia memakai mahkota kepalsuannya, tersenyum pongah, dan meminum anggur kemenangan di hadapan kilat kamera seluruh dunia. Lalu, tepat di saat dia merasa menjadi dewa yang tak terkalahkan, suara Adrian merendah menjadi bisikan iblis yang mematikan. Kita akan memotong sayapnya, mencabut jantung kesombongannya, dan menenggelamkannya ke dasar palung keputusasaan yang paling gelap. Sebuah panggung eksekusi yang sangat elegan, gumam sang kakek dengan nada penuh kebanggaan yang membara. Pakaian kebesaranmu akan kusiapkan melalui jalur rahasia. Semua algojo, pengkhianat, dan tikus berdasi di pestanya besok akan kubuat berlutut mencium lantai di bawah kakimu, menyembahmu layaknya Tuhan yang baru saja turun ke bumi. Sambungan telepon terputus dengan bunyi statis yang tajam. Adrian meletakkan gagang telepon berkarat itu perlahan kembali ke tempatnya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca box telepon. Seorang gembel busuk berambut gimbal dengan wajah tertutup lumpur dan tangan berlumur darah. Namun di balik penyamaran paling hina itu, denyut nadi sang kaisar telah kembali memompa bisa kematian. Adrian menengadahkan wajahnya menatap bulan purnama yang bersinar redup di balik awan tebal Jakarta. Badai tak lagi terlihat di matanya, sebab kini, dialah badai itu sendiri. Malam ini adalah malam terakhir Randy Pratama bisa tertawa di atas penderitaan orang lain, karena besok malam, sang dewa kematian akan datang menagih hutang darahnya secara tunai. Aula Grand Diamond di lantai teratas Hotel Bintang 7 malam itu, telah disulap menjadi replika surga dunia yang paling hedonistik. Puluhan lampu gantung kristal raksasa yang didatangkan langsung dari Bohemia memancarkan kilau cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul di atas lantai pualam putih bersih tanpa sebutir debu pun. Udara di dalam ruangan seluas 2 kali lapangan sepak bola itu dipenuhi dengan aroma pekat dari ribuan tangkai mawar hitam Ekuador segar, berpadu dengan wangi parfum Baccarat Rouge dan Chanel bernilai ratusan juta dari ratusan tamu undangan. Denting gelas kristal tipis yang saling bersentuhan berpadu dengan alunan musik klasik dari Vienna Symphony Orchestra yang didatangkan khusus dengan jet pribadi, menciptakan simfoni kemewahan yang menulikan nurani. Di sudut-sudut ruangan, para koki kelas dunia dengan sarung tangan sutra sibuk menyajikan hidangan paling mahal di muka bumi. Tumpukan beluga caviar di atas nampan es berukir, lembaran daging wagyu A5 panggang berlapis emas murni yang meleleh di lidah, hingga piramida gelas champagne Dom Perignon berusia puluhan tahun yang mengalir tanpa henti. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 Dirgantara Group dan seluruh elit kekuasaan negeri, mulai dari menteri korup, politisi rakus, jenderal bertangan kotor, hingga barisan konglomerat lintah darat, berkumpul bagai kawanan gagak yang merayakan matinya sang singa penguasa savana. Dan di tengah lautan kemunafikan yang menyilaukan itu, berdirilah Randy Pratama, memosisikan dirinya sebagai dewa matahari yang baru terbit. Ia mengenakan setelan jas tuxedo putih gading yang ditenun dari benang sutra termahal, sebuah kontras yang menjijikan untuk menyembunyikan jiwa hitam legamnya. Rambutnya disisir klimis sempurna, senyum asimetrisnya terus mengembang tak pernah pudar, membagikan tawa-tawa palsu yang diiringi anggukan pongah kepada setiap tamu yang merubungnya. Di pergelangan tangan kirinya, jam tangan Patek Philippe berlapis berlian yang ia rampas paksa dari tangan Adrian saat di hutan keramat itu memantulkan cahaya angkuh, menjadi trofi kemenangan tak bersuara atas darah yang telah ia tumpahkan. Luar biasa, Tuan Randy.
Visi Anda untuk mengekspansi proyek Alas Keramat sungguh sebuah mahakarya langkah bisnis yang tak tertebak. Puji Pak Surya, salah satu direktur penjilat bertubuh Tambun yang kini terus membungkuk bak budak di hadapan Randy. Tangannya yang dipenuhi cincin batu akik mengangkat gelas champagne. Adrian memang jenius. Tapi sayangnya dia terlalu kaku dan terlalu mementingkan etika. Di tangan Anda, Dirgantara Group akhirnya bisa benar-benar menguasai regulasi. Randy tertawa pelan. Tawanya terdengar merdu namun mengandung racun arsenik di setiap nadanya. Ia mendentingkan gelas kristalnya ke gelas Pak Surya. Etika hanyalah rantai pengekang bagi mereka yang tidak memiliki nyali untuk terbang tinggi, Pak Surya. Ucap Randy dengan gaya elegan yang dibuat-buat, menirukan intonasi bariton Adrian namun gagal meniru wibawa alaminya. Kak Adrian adalah masa lalu yang tragis. Kita harus move on. Perusahaan ini butuh darah segar yang tidak takut untuk mengotori tangannya demi meraup emas dari dalam lumpur. Sambil meminum champagne-nya yang terasa semanis nektar keabadian, bola mata Randy berputar liar menikmati pemandangan di sekelilingnya. Batinnya menjerit liar dalam euforia kesombongan yang membakar akal sehatnya. Lihatlah aku sekarang, Adrian, teriak Randy di dalam hatinya yang kelam. Lihatlah bagaimana anjing-anjing berdasi ini menyembahku. Sementara aku meminum anggur di atas karpet sutra ini, kau pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang berlumur tahi yang dikunyah serigala hutan. Dan ibumu yang cacat itu, hahaha, dia pasti sedang berebut sisa makanan dengan tikus got di tempat pembuangan sampah. Inilah takdir yang sebenarnya. Aku adalah kaisar. Dan kau hanyalah pijakan kakiku. Tepat pukul 9 malam, lampu gantung raksasa di tengah ruangan perlahan meredup. Suara trompet kerajaan ditiup, meminta perhatian seluruh tamu yang hadir. Randy melangkah dengan keangkuhan meluap-luap menaiki panggung marmer di ujung ruangan, diiringi sorot lampu spotlight putih yang memuja setiap langkahnya. Layar proyektor raksasa di belakangnya menampilkan logo baru Dirgantara Group yang telah dimodifikasi, menghapus inisial keluarga Dirgantara dan menggantinya dengan inisial namanya sendiri. Randy berdiri di depan mikrofon berlapis emas. Ia menundukkan kepalanya sejenak, memasang raut wajah muram yang dipenuhi duka cita palsu yang memuakan. Keheningan absolut menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara rana kamera wartawan yang berebut mengabadikan sang CEO baru. Hadirin sekalian, para sahabat, dan keluarga besar korporat. Suara Randy bergema di penjuru ruangan, mendayu-dayu penuh kepalsuan. Ia mengangkat tangannya, pura-pura menghapus sebutir air mata buaya dari pelipisnya dengan sapu tangan sutra. Malam ini seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan. Namun hati saya terasa hancur. Kita kehilangan Adrian Dirgantara, seorang saudara dan mentor yang sangat saya cintai, dalam sebuah tragedi yang merobek jiwa kita semua. Beberapa sosialita di barisan depan ikut menyekam mata mereka, termakan oleh akting murahan sang pengkhianat. Namun Randy dengan cepat mengubah raut wajahnya. Matanya tiba-tiba melebar, memancarkan api ambisi yang buas. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Namun, saudara-saudara, air mata tidak akan membangun gedung pencakar langit. Kesedihan tidak akan melipat gandakan dividen saham kita. Suara Randy tiba-tiba menggelegar lantang, membuat seluruh hadirin terkesiap. Mulai detik ini, saya memproklamirkan bahwa era Dirgantara yang lama telah terkubur. Hari ini, di atas abu masa lalu, kita akan membangun kekaisaran baru yang tak tertandingi oleh siapapun. Malam ini, dunia adalah milik kita. Tepuk tangan bergemuruh dahsyat meruntuhkan keheningan. Sorak-sorai para konglomerat yang mabuk harta menggema menggetarkan dinding kaca. Randy mengangkat piala champagne-nya tinggi-tinggi ke udara. Wajahnya merah padam oleh kenikmatan kekuasaan absolut. Ia merasa tak tersentuh, tak terkalahkan, layaknya Tuhan yang sedang duduk di atas awan. Namun, kesombongan telah membutakan mata batin Randy. Di tengah hiruk-pikuk pesta maksiat tersebut, ia sama sekali tidak menyadari bahwa sistem keamanan hotel telah disabotase. Ia tidak menyadari bahwa di lorong-lorong bawah tanah, puluhan algojo bayarannya telah dibuat pingsan dalam diam. Ia juga tidak mendengar bahwa suara deru mesin helikopter tanpa lampu navigasi kini sedang mengudara tepat di atas atap kaca hotelnya. Di balik kegelapan malam di luar pintu ganda aula raksasa itu, badai sunyi yang paling mematikan dalam sejarah telah tiba, membawa serta dendam dari dasar jurang alas keramat yang siap menelan sang kaisar palsu bulat-bulat. Tepuk tangan bergemuruh di aula Grand Diamond, merayakan keangkuhan sang kaisar palsu. Namun,
Gelombang euforia yang memabukkan itu tiba-tiba mati dicekik oleh kegelapan absolut. Seluruh lampu gantung kristal Bohemia yang bernilai ratusan miliar rupiah padam serentak, menenggelamkan ruangan raksasa itu ke dalam pekatnya gulita. Alunan biola klasik terputus secara brutal dengan decitan sumbang yang menyayat telinga. Hening. Ribuan tamu menahan napas dalam kebingungan yang mencekam, sementara Randy yang masih berdiri memegang piala champagne di atas panggung merasakan bulu kuduknya meremang hebat, seolah malaikat maut bersayap hitam baru saja meniupkan embun beku tepat di tengkuknya. Blaar. Suara hantaman sedahsyat ledakan meriam menghancurkan pintu ganda kayu mahoni setinggi 4 meter di ujung aula. Daun pintu seberat ratusan kilogram yang diukir dengan emas itu terlepas kasar dari ingselnya, terpelanting dan menghantam lantai pualam hingga hancur berkeping-keping. Debu putih mengepul tebal membelah ruangan. Dari balik tirai debu tersebut, seberkas lampu sorot helikopter berwarna putih menyilaukan menembus masuk dari luar jendela kaca, membingkai siluet seorang pria yang melangkah dengan keanggunan seorang predator dari alam baka. Setiap ketukan sepatu pria itu menggema, berdentum persis seperti jarum jam raksasa yang menghitung mundur waktu kiamat. Adrian Dirgantara telah kembali. Ia tidak lagi berbalut karung goni berbau pesing amonia. Malam ini, sang dewa properti mengenakan setelan jas bespoke berwarna hitam kelam bagai malam tanpa bintang, ditenun dari sutra murni yang memancarkan aura arogansi mematikan. Bekas luka di wajah dan tangannya tidak disembunyikan, melainkan berubah menjadi guratan perak berkilau yang menakutkan, menjadi mahkota otentik bahwa ia baru saja merangkak keluar dari neraka. Mata elangnya memancarkan ruang hampa absolut yang siap menyedot jiwa pendosa di ruangan itu. Gelas kristal di tangan Randy meluncur jatuh, pecah berderai menjadi serbuk kaca di atas panggung marmer. Lutut CEO palsu itu bergetar hebat tak terkendali. Wajahnya yang arogan seketika sepucat mayat yang baru diangkat dari formalin. Jantungnya memompa darah dengan kecepatan gila hingga urat-urat kebiruan di pelipisnya menonjol, nyaris meledak. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, merusak total tatanan rambut klimis yang sedari tadi ia banggakan. Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi. Kakao sudah mati membusuk dimakan belatung. Jerit Randy terbata-bata, suaranya melengking pecah dipenuhi teror yang mengoyak kewarasannya. Namun, egonya yang terlampau bengkak bak tumor ganas dengan cepat mengambil alih rasa takutnya. Ia mencengkeram tiang mikrofon berlapis emas untuk menopang kakinya yang selembek agar-agar, memaksakan tawa histeris bak pasien rumah sakit jiwa. Heh! Hahaha! Ternyata kau masih merangkak. Cacing tanah! Kau pikir kau bisa menghancurkan pestaku? Security! Bunuh gelandangan cacat ini sekarang juga. Tembak kepalanya. Namun, teriakan kalap Randy yang menggema itu hanya dijawab oleh keheningan yang semakin mencekik. Tidak ada satupun barisan security bayaran yang berani menggerakkan otot mereka. Dari balik bayangan pekat di belakang Adrian, melangkah perlahan sesosok pria tua berwibawa tinggi. Ia mengenakan jubah perak kebesaran dan menggenggam tongkat kayu hitam berkepala elang emas. Itu adalah Eyang Dananjaya, triliuner legendaris sang dewa ekonomi bayangan yang selama ini dianggap mitos oleh para elit korup. Sang kakek menghentakkan ujung tongkat besinya satu kali ke lantai pualam. Bunyi dentingan itu beresonansi bagaikan mantra yang seketika menyihir seluruh aula agung tersebut. Detik berikutnya, pemandangan hiperbolis yang membuat urat akal sehat Randy putus terjadi tepat di depan bola matanya. Seluruh menteri, jenderal bintang 4, dan para pemegang saham global dari Dubai hingga Wall Street yang tadinya memuja Randy, tiba-tiba menyingkir dengan raut ketakutan. Mereka mundur teratur, menundukkan wajah mereka dalam-dalam, dan secara serentak menjatuhkan lutut mereka menghantam lantai pualam. Ribuan penguasa dunia itu berlutut takzim tanpa suara, membentuk lautan karpet penghormatan daging dan darah, menyembah sang kaisar seolah Tuhan baru saja turun dari langit. Ini gila. Apa yang kalian lakukan? Hah? Aku CEO-nya. Aku pemegang saham mayoritas malam ini. Raung Randy meronta-ronta histeris, air mata kepanikan yang panas mulai membasahi sudut matanya. Ia merobek dasi mahalnya dengan kasar, karena tiba-tiba udara terasa mencekik lehernya bagai tali gantungan algojo. Bangun kalian semua, para bedebah. Aku rajanya. Kau tidak pernah memiliki apapun selain ilusi murahanmu sendiri, Randy. Suara bariton Adrian bergaung memecah kesunyian mutlak untuk pertama kalinya. Nadanya sangat pelan dan rendah,
Namun getarannya yang sedingin es mampu menembus gendang telinga dan membekukan sumsum tulang setiap manusia di ruangan itu. Adrian melangkah maju mengabaikan ribuan tubuh yang bersujud, menatap lurus menembus jiwa Randy tanpa berkedip. Singgasana yang kau curi hanyalah kursi pesakitan yang akan mengantarkanmu ke tiang pancung. Tepat saat sepatu Oxford Adrian menyentuh anak tangga panggung, layar proyektor raksasa di belakang Randy tiba-tiba menyala benderang. Bukan animasi logo dengan nama Randy yang muncul, melainkan rekaman video mentah dengan sudut pandang mata yang ganjil, direkam dari atas pepohonan dengan pendaran filter mistis kebiruan. Rekaman spiritual dari mata sang penjaga suci alas keramat itu telah diretas dengan sempurna ke dalam mainframe. Proyektor oleh satelit Eyang Dananjaya menjadikan malam itu sebagai panggung penghakiman termegah. Layar raksasa itu memutar ulang adegan jahanam di bawah guyuran badai alas keramat. Terpampang nyata wajah Randy yang berlumuran kelicikan, tertawa kalap menghantamkan gagang pistol ke wajah Adrian hingga retak. Gema suaranya yang melengking disiarkan melalui sound system ribuan watt. "Heh, cacing tanah penyembah sampah. Tempatmu itu di dalam tanah, membusuk bersama kotoran babi hutan." Visual kejam itu berlanjut memamerkan detik-detik Randy merampas dokumen dan menendang tubuh Adrian yang sekarat ke dalam gelapnya jurang. Jeritan ngeri dan gumaman jijik yang luar biasa seketika meledak layaknya bom dari bibir para tamu undangan. Wajah Randy yang tadinya tersenyum pongah kini memucat seketika menjadi abu jenazah. Ia tersungkur ke belakang, jatuh duduk di atas pecahan gelas kristalnya sendiri, hingga celana sutranya robek berdarah. Napasnya tersengal putus asa. Matanya mendelik liar menatap layar raksasa yang menyayat habis martabatnya. Ia mencoba merangkak mundur menggesek lantai layaknya anjing ketakutan. Tangannya gemetar hebat meraba udara kosong mencari perlindungan yang tak pernah ada. "Mahkotamu terbuat dari kertas basah, Randy, dan badai topanku telah tiba," bisik Adrian dengan hembusan napas beku yang menghentikan detak jantung asisten pengkhianatnya itu. Adrian mengangkat tangannya perlahan, menyingkap cincin stempel Kaisar Dirgantara yang bersinar bengis memantulkan cahaya. "Kau mengundang dunia untuk merayakan kejayaanmu yang fana. Tapi sesungguhnya, kau sedang menyiapkan saksi mata untuk kehancuranmu sendiri." Borgol baja dingin akhirnya mengunci pergelangan tangan Randy Pratama, menggantikan jam tangan Patek Philippe yang direnggut kasar oleh pihak berwajib. Malam penganugerahan Kaisar palsu itu berubah seketika menjadi panggung eksekusi massal saat puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap mendobrak masuk, membawa tumpukan surat perintah penyitaan atas setiap aset hasil pencucian uang yang direkayasa Randy. Di layar raksasa yang beberapa menit lalu menayangkan keangkuhannya, kini terpampang deretan angka rekening bank offshore miliknya yang terkuras habis menjadi 0 rupiah dalam hitungan detik berkat intervensi peretasan dari kakek angkat Adrian, Eyang Dananjaya. Randy diseret melewati karpet pualam bagai anjing kurap, menangis meraung-raung meratapi istana pasirnya yang runtuh lebur. Sementara itu, Adrian berdiri tenang di atas panggung, menatap kejatuhan asistennya dengan raut wajah tanpa ekspresi, sedingin dewa maut yang baru saja mencabut nyawa. Mahkota kertas itu telah hangus terbakar menjadi abu yang paling hina. Namun, jeruji besi penjara rupanya belumlah cukup untuk menuntaskan hutang karma sang pengkhianat. 2 minggu setelah penangkapannya, dalam sebuah rute pemindahan menuju penjara dengan keamanan maksimum di perbatasan utara, takdir memainkan leluconnya yang paling gelap. Hujan badai topan menyapu jalanan tanah berlumpur, menyebabkan truk baja peluru yang membawa Randy tergelincir hebat dan terperosok ke dalam jurang dangkal. Terdesak oleh insting hewani dan kepanikan yang membutakan akal sehat, Randy yang berhasil selamat dari benturan memanfaatkan kelengahan petugas yang pingsan berlumur darah untuk melarikan diri. Dengan borgol yang masih mengunci kedua tangannya di depan dada, ia berlari membabi buta menembus rimbunnya pepohonan, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menceburkan dirinya kembali ke dalam mulut neraka yang sama, alas keramat. Malam Jumat Kliwon kembali menyelimuti hutan terkutuk itu dengan kabut hitamnya yang pekat. Berbeda dengan Adrian yang menghadapi penderitaan dengan ketenangan stoik tingkat tinggi, Randy hancur berkeping-keping oleh teror psikologis pada jam pertamanya di sana. Udara dingin bersuhu beku merobek paru-parunya. Sepatu tahanannya telah tertelan hisapan rawa, memaksa kaki telanjangnya tertusuk duri-duri beracun dan akar busuk. Ia merangkak di atas tumpukan daun membusuk sambil memakan lumpur dan meminum air kubangan pesing demi meredakan dahaganya yang membakar tenggorokan. Bau anyir dari luka di pelipisnya menarik perhatian lintah raksasa hutan yang kini menempel rakus di sekujur leher dan wajahnya, menghisap darah kotornya. Bayang-bayang pepohonan terlihat seperti hantu para algojo yang menertawakan kehancurannya. "Tolong,
Tuhan, siapapun, tolong aku. Aku kaya, aku punya banyak kepingan emas, aku akan bayar kalian. Racau Randy histeris dengan air mata dan ingus yang bercampur lumpur kotor, kewarasannya telah putus tak bersisa. Namun, bukan malaikat penolong yang merespons panggilannya. Dari balik semak belukar yang gelap, belasan pasang mata merah menyala melayang rendah. Kawanan serigala hitam raksasa yang sama buasnya perlahan mengurung Randy. Monster-monster kelaparan itu menggeram, memamerkan taring kuning tajam yang meneteskan liur kematian. Di saat harapan Randy nyaris padam, sebuah raungan dahsyat tiba-tiba menggetarkan bumi. Beruang putih raksasa bercahaya keemasan muncul dari balik kabut. Jantung Randy melonjak girang. Ia mengira mukjizat yang diceritakan Adrian di pengadilan malam itu sungguh datang untuk menyelamatkannya. Ya, tolong aku, Dewa Hutan. Selamatkan aku seperti kau menyelamatkan si berdebah Adrian. Jerit Randy penuh harap, merangkak mendekati kaki raksasa beruang suci itu dengan tubuh gemetar ketakutan. Akan tetapi, sang penjaga putih sama sekali tidak menundukkan kepalanya untuk mendekap Randy. Mata sebiru langit musim semi milik makhluk itu menatap sang pengkhianat dengan sorot penghakiman yang sangat dingin, memancarkan kehampaan mutlak. Beruang itu tidak mencium aroma pengorbanan atau kepasrahan, melainkan bau busuk dari jiwa yang seumur hidupnya dipenuhi keserakahan, kedengkian, dan kelicikan. Makhluk agung itu hanya mendengus kasar, membalikan badannya yang seputih salju, dan melangkah pergi perlahan menghilang ke dalam tirai kabut, menyerahkan Randy pada hukum mutlak rimba raya. Tepat saat bayangan cahaya suci itu memudar, belasan serigala hitam menerjang ganas secara serentak. Jeritan histeris Randy menggema merobek langit malam, sebelum akhirnya tenggelam selamanya ke dalam perut hitam alas keramat yang tak pernah memaafkan pendosa. Di waktu yang sama, ratusan kilometer jauhnya dari jeritan keputusasaan di hutan angker, mentari pagi bersinar sangat hangat menembus tirai sutra emas di penthouse lantai 88 Menara Dirgantara. Adrian Dirgantara duduk tenang di atas sofa kulit bludru, mengenakan kemeja katun putih premium yang bersih dan sangat rapi. Di hadapannya, Nyonya Arini berbaring nyaman di atas ranjang medis tercanggih bernilai miliaran rupiah, diawasi oleh barisan dokter spesialis terbaik yang didatangkan langsung dari benua Eropa. Wajah keriput sang ibu kini kembali memancarkan rona kehidupan, mengenakan gaun tidur sutra bermotif bunga krisan yang mewah nan indah. Kau sudah melalui mimpi buruk yang sangat panjang dan kejam, anakku, bisik Nyonya Arini lembut, mengusap bekas luka keperakan di punggung tangan kiri Adrian dengan air mata haru yang menetes pelan. Ibu kira ibu telah kehilanganmu selamanya di jalanan yang dingin itu. Adrian menggenggam kedua tangan rapuh ibunya, mengecup punggung tangan wanita tua itu dengan penuh kelembutan yang mencairkan seluruh sisa-sisa kebekuan di hatinya. Mimpi buruk itu sudah berakhir hari ini, Ibu. Iblis yang menari di atas penderitaan kita telah sepenuhnya ditelan oleh kesombongan dan karmanya sendiri. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuh sehelai pun rambut ibu selama anakmu ini masih bernapas, ucap Adrian dengan nada bariton yang menenangkan. Pria itu kemudian berdiri dengan postur tegapnya dan berjalan menuju meja kerja kaca mahoninya. Di atas meja tersebut, terbentang sebuah dokumen legalisasi yang sangat tebal berstempel negara. Dengan pena emas murninya, Adrian membubuhkan tanda tangan kaligrafi yang disaksikan langsung oleh para menteri lingkungan hidup. Melalui satu goresan tinta sakti itu, Adrian resmi mencabut seluruh rencana mega proyek komersial Dirgantara Group di Tanah Utara. Ia mendonasikan triliunan rupiah dari harta pribadinya untuk merubah seluruh kawasan alas keramat menjadi cagar alam suci yang dilindungi secara absolut oleh hukum konstitusi, memastikan bahwa tempat kediaman sang malaikat putih tak akan pernah lagi bisa disentuh oleh eksploitasi dan keserakahan umat manusia. Sang kaisar muda kini telah benar-benar kembali ke singgasananya, tak lagi sebagai tiran bisnis yang arogan, melainkan sebagai legenda abadi yang memegang kendali dunia dengan ketenangan samudera yang tak tertembus.